Bab 1, saya pemain profesional. Awal Juni, cuaca panas dan lembab, dan gerimis di luar jendela. Berdengung-berdengung. Di dalam kamar, telepon di meja samping tempat tidur terus bergetar. Diam, diam, jangan berisik. Aku akan bangun setelah beberapa saat. Fang Heng, yang sedang berbaring di tempat tidur, bergumam pelan dan seperti biasa mengulurkan tangan untuk mematikan alarm. Mana alarmku? Pikirnya dalam hati. Dalam keadaan linglung, Fang Heng membuka matanya. Ruangan yang kecil dan sempit itu berantakan. Sebuah tempat tidur kayu kecil dan sebuah kabin permainan menempati sekitar sepertiga ruangan. Makanan dibawa pulang diletakkan di atas meja kayu dan ada beberapa botol anggur kosong berserakan di lantai. Ada sebuah gambar tergantung di dinding. Seorang pemuda tampan memegang trofinya sambil dikelilingi oleh penonton yang bersorak untuknya. Tak ada senyum di wajahnya. Sebaliknya, ada sedikit kesombongan. Tubuh Fang Heng bergetar hebat. Ia tiba-tiba duduk tegak dan terbangun dengan kaget. Ia sama sekali tidak mengantuk lagi. Apa-apaan ini? Ini bukan rumahku. Dalam sekejap, pesan-pesan kacau yang tak terhitung jumlahnya memasuki pikiran Fang Heng. Tubuh ini disebut Fang Heng, sama seperti dirinya. Dia bunuh diri tadi malam. Jiwaku telah menyeberang ke tubuhnya. Fang Heng bertanya-tanya. Berdengung. Ponselnya masih bergetar di tangannya. Fang Heng melihat ide penelepon, dan kata-kata, masalah besar, tertulis di komentar. Fang Heng mengangkat telepon, dan suara wanita yang jelas terdengar dari ujung sana. Fang Heng, dasar brengsek, kemana saja kau? Aku tidak bisa menemukanmu seharian. Apa kau bersiap untuk bunuh diri dan mengakhiri ini untuk selamanya? Aduh, Fang Heng terdiam sejenak ketika mendengar pertanyaan di telepon. Dia bisa mendengar kegelisahan dalam nada bicara lawan bicaranya. Maaf telah membuatmu khawatir. Ada apa? Di ujung telepon lainnya, Sia-Si tertegun. Di masa lalu, Fang Heng tidak akan pernah mengatakan sesuatu seperti, maaf. Apakah kamu baik-baik saja? Fang Heng menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dalam ingatannya, pemilik asli tubuh ini memiliki temperamen yang sangat keras. Dia tidak akan meminta maaf kepada siapapun meskipun dia bersalah. Fang Heng meniru nada tidak sabar dari pemilik asli tubuh ini. Ada lagi, kalau tidak, aku akan kembali tidur. Tunggu, seorang temanku membuka perusahaan game online baru dan sedang merekrut pemain profesional. Perusahaannya sangat besar dan keuntungannya sangat bagus. Sia-Si menggigit bibirnya pelan, aku tidak berhasil menghubungimu kemarin, jadi aku mengirimkan resumemu terlebih dahulu. Waktu wawancaranya ditetapkan besok sore. Perusahaan game. Untuk sesaat, berbagai gambaran dengan cepat terlintas di mata Fang Heng. Pandangannya sekali lagi tertuju pada foto di dinding. Pemilik asli badan ini dulunya adalah seorang pemain profesional dari sebuah klub game. Di puncak kariernya, ia pernah mewakili negaranya di kejuaraan dunia dan meraih hasil baik di kompetisi internasional. Namun, pemilik aslinya memiliki sifat pemarah dan sering berkelahi dengan rekan satu timnya. Kemudian, untuk menyenangkan pacarnya, dia dihasut oleh pacarnya untuk menerima uang guna membantu orang lain mengatur pertandingan. Tak lama kemudian, prestasi klub menurun drastis dan insiden perkelahian terungkap di internet. Keterlibatannya dalam pengaturan pertandingan juga diketahui oleh manajemen dan ia pun dikeluarkan dari klub. Jika Sia-Si tidak membantunya memohon keringanan hukuman, dia mungkin akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara atas tindakan kriminalnya. Benar-benar mengejutkan. Setelah menenangkan dirinya, Fang Heng menyadari bahwa zombie ini adalah kloningannya. Oh benar, bakat tingkat S. Fang Heng membuka halaman karakter dan beralih ke pengamatan keterampilan bakat karakter. Keterampilan bakat, klon zombie. Tingkat bakat, S. Deskripsi bakat, Anda memiliki klon zombie permanen. Klon zombie memiliki 39,5% atribut tubuh utama dan tambahan 780% HP tubuh utama. Klon ini mewarisi beberapa keterampilan dasar dan keterampilan pasif tubuh utama. Setelah meninggalkan pertempuran selama 7,8 jam, klon ini akan mendapatkan kembali status penuhnya. Setelah mati, klon ini akan otomatis bangkit kembali 27,5 jam kemudian. Deskripsi tambahan, dengan meningkatkan level pemain Anda, klon zombie akan menerima persentase bonus atribut yang lebih tinggi dan memperpendek waktu kebangkitan.
Bakat tingkat S ini tampaknya tidak terlalu kuat. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri dan menutup deskripsi permainan. Dia ingat bahwa klon zombie itu tidak memiliki kemampuan untuk berpikir. Ia hanya menerima perintah Fang Heng dan dia tidak dapat mengendalikannya setelah ia meninggalkan pandangannya. Dalam keadaan normal, selain menggunakan klon zombie untuk bertarung, klon zombie juga bisa meretas. Bahkan setelah keluar, klon zombie masih dapat setia menjalankan perintah Fang Heng. Akan tetapi, ia tidak terlalu pintar, sehingga ia hanya bisa menerima perintah peretasan yang paling sederhana. Sambil berpikir, Fang Heng membuka catatan permainan untuk memeriksa. Zombie Anda telah mulai mengumpulkan material dan menjelajahi area. Zombie Anda telah memasuki Jalan Raya 102. Apa yang diperhatikan oleh zombie Anda? Zombie Anda telah memungut beberapa sampah umum di pinggir jalan. Zombie Anda terus bergerak maju. Zombie Anda bertemu dengan sekelompok zombie yang mendatanginya. Zombie Anda terus menjelajah. Zombie Anda melewati sekelompok zombie. Zombie Anda mengambil sepotong kayu di pinggir jalan asterisk 1. Zombie Anda mengambil sepotong kayu di pinggir jalan asterisk 1. Zombie Anda menemukan tumpukan sampah di pinggir jalan. Zombie Anda sedang mencoba mencari tumpukan sampah. Pencarian gagal. Zombie Anda memperoleh air minum kemasan yang terkontaminasi selama pencarian asterisk 1. Tas zombimu sudah penuh, kembali ke tempat perlindungan. Zombie Anda telah menyelesaikan 20 putaran pengumpulan material. Ia sedang menunggu perintah baru. Fang Heng dengan cepat memperkirakan manfaat peretasan itu. Beberapa bahan bangunan dasar, air dan makanan. Tidak diragukan lagi, bahan-bahan dan makanan ini sangat berguna untuk bertahan hidup di lingkungan apokaliptik ini. Tapi, bisakah keterampilan ini dianggap sebagai level S? Inikah yang disebut sebagai bakat terkuat tingkat S? Seberapa lemah bakat pemain lain? Fang Heng melengkungkan bibirnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tepat saat dia hendak berjalan mengelilingi tempat penampungan untuk melihat berapa banyak bahan yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya, dia tiba-tiba mendengar suara notifikasi. Petunjuk, anomali terdeteksi. Petunjuk, pemain baru telah terdeteksi. Hah, pemain baru, mungkinkah penyeberangan jiwaku telah terdeteksi? Ekspresi Fang Heng sedikit berubah. Petunjuk, konflik terdeteksi. Pemain saat ini telah diidentifikasi sebagai pendatang baru. Sedang melakukan pengaturan ulang. Semua keterampilan Anda saat ini telah terlupakan. Semua titik saat ini telah dibersihkan, ransel telah dibersihkan. Level telah diselesaikan. Jumlah kelahiran kembali awal telah diatur ulang. Jumlah kelahiran kembali yang tersisa saat ini, 3. Apa artinya itu? Mengosongkan data akunnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin seburuk itu. Fang Heng merasa keadaan makin memburuk. Petunjuk, pembersihan selesai. Selamat datang di game King of Gods. Pemain baru bisa mendapatkan skill talenta. Petunjuk, karena Anda sudah memiliki satu keterampilan bakat, silakan tentukan pilihan. 1. Dapatkan bakat baru. Anda akan memiliki 2 bakat sekaligus. 2. Tingkatkan bakat Anda. Hah. Bab 2, pengembangan bakat. Sebuah kotak pilihan virtual muncul di depan mata Fang Heng. 1. Gambarlah bakat baru dan pertahankan bakat asli. 2. Tingkatkan bakat asli Anda. Bisakah saya meningkatkan bakat saya? Fang Heng terkejut. Bukankah bakat level S sudah merupakan bakat level tertinggi? Masih bisa ditingkatkan. Setelah sadar kembali, Fang Heng segera menilai situasi di depannya. Saat ini, terlalu berisiko untuk memilih skill secara acak. Jika dia memilih skill biasa, level bakatnya akan sangat rata-rata. Sebagai perbandingan, klon zombie saat ini dengan bakat tingkat S tidak sekuat yang dibayangkannya, tetapi tetap saja merupakan keterampilan tingkat S. Jika dia memperbaruinya, mungkin ada efek ajaib. Saya akan bertaruh, pikirnya. Fang Heng mengulurkan tangannya dan mengetuk pilihan kedua. Saya memilih untuk meningkatkan bakat saya. Petunjuk, pemain memilih untuk menaikkan level bakatnya, memperoleh keterampilan level SSS, ditingkatkan, klon zombie super. Petunjuk, bakat asli, level keterampilan klon zombie telah tercapai. Bakat, ditingkatkan, klon zombie super. Tingkat, SSS. Deskripsi bakat, kini Anda dapat mengendalikan klon zombie yang lebih kuat. Klon zombie memiliki 50% atribut tubuh utama dan tambahan 300% HP tubuh utama.
Klon zombie dapat mewarisi sebagian besar keterampilan dan keterampilan pasif tubuh utama. Deskripsi tambahan, setiap kali level karakter Anda meningkat, Anda dapat memperoleh sejumlah klon zombie tambahan pada level karakter saat ini. Keterangan tambahan, setelah zombie mati, ia akan otomatis hidup kembali 24 jam kemudian. Waktu kebangkitan akan dipersingkat seiring dengan peningkatan level pemain. Luar biasa, setelah meninjau deskripsi keterampilan, Fang Heng tidak dapat menahan diri untuk berteriak kegirangan. Perubahan terbesar setelah peningkatan keterampilan adalah jumlah klon zombie. Meskipun hanya ada satu di level 1, setiap kali karakter naik level, sejumlah klon zombie tambahan akan diberikan dan jumlahnya akan sama dengan level karakter saat ini. Ketika karakter naik level ke level 2, ia akan mendapat 2 lagi, dan ketika karakter naik level ke level 3, ia akan mendapat 3 lagi. Petunjuk, riset selesai. Silakan pilih dunia permainan awal. Setelah memilih bakatnya, Fang Heng menemukan bahwa dia telah kembali ke ruang Raja Para Dewa. Bahkan progres permainannya pun diriset. Fang Heng ingat bahwa pemilik asli mayat itu adalah seorang yang gila infrastruktur. Dia menghabiskan beberapa tahun membangun tempat perlindungan untuk satu orang di tengah kiamat zombie. Ada ratusan kotak penyimpanan untuk bahan bangunan dasar di gudang itu. Tunggu sebentar, bahkan bahan-bahan bertahan hidup yang telah dikumpulkan oleh pemilik asli tubuh tersebut selama ini pun habis. Apa artinya ini? Silakan pilih salah satu dunia permainan awal berikut tingkat kesulitan. 1. Kiamat zombie. 2. Kiamat tanah terlantar. 3. Kiamat vampir. Brengsek, Fang Heng yang mengira ia dapat mewarisi warisan itu, menghela nafas dan terpaksa menerima kenyataan. Saat pemain pertama kali memasuki permainan King of Gods, mereka dapat memilih latar belakang permainan. Kiamat zombie mengacu pada dunia yang penuh dengan zombie. Latar ceritanya adalah bahwa semua negara akan hancur dan hanya sedikit orang yang selamat. Lingkungan apokaliptik gurun adalah dunia yang telah hancur oleh radiasi nuklir. Manusia telah membangun beberapa benteng keamanan di bawah tanah sementara permukaannya dipenuhi monster bermutasi. Jika seseorang meninggalkan bawah tanah dengan gegabah, mereka akan terkena radiasi. Adapun kiamat vampir terakhir, dunia diperintah oleh vampir, dan manusia menjadi makanan bagi mereka. Di antara 3 dunia pemula, kiamat vampir secara universal diakui sebagai yang termudah. Sebagai manusia tawanan, selama seseorang tidak mencari kematian sejak awal, bertahan hidup relatif mudah. Namun, kiamat zombie adalah yang tersulit. Lebih dari 50% pemain akan mati di awal jika mereka mencoba bertahan hidup sendiri. Fang Heng berpikir sejenak dan memutuskan untuk memasuki dunia kiamat zombie. Kiamat zombie paling cocok dengan bakatnya. Karena zombie di alam liar tidak memiliki kecerdasan tinggi dan tidak akan menyerang jenis mereka sendiri, Fang Heng dapat menggunakan keterampilan, hack, klon zombie miliknya untuk mengumpulkan bahan-bahan dengan cepat selama kiamat. Kalau latar belakangnya adalah kiamat vampir, para zombie yang ia kirim untuk meretas pasti akan segera diperlakukan sebagai monster di jalanan dan ditembak oleh polisi. Petunjuk, pemain telah menyelesaikan pilihannya, kiamat zombie, memasuki kiamat. Tatapan mata Fang Heng melembut. Membuka matanya lagi, Fang Heng mendapati dirinya berdiri di hutan. Silakan mulai perjalanan Anda. Di dunia apokaliptik ini, Anda harus menghadapi segala macam bahaya. Cobalah untuk bertahan hidup. Fang Heng hati-hati melihat sekelilingnya. Pembukaannya adalah lingkungan hutan. Setelah memastikan tidak ada zombie di bidang penglihatannya, Fang Heng pertama-tama memeriksa atribut karakternya. Pemain, Fang Heng, tingkat 1, HP, 100/100. Vitalitas, 100/100. Semangat, 100/100. Energi, 100/100. Kekuatan, 5. Kelincahan, 5. Fisik, 5. Akan, 5. Persepsi, 5. Kecerdasan, 5. Keahlian bakat, ditingkatkan, klon zombie super. Hanya ada satu radio bertahan hidup bergerak di ranselnya, dan atribut karakternya telah diatur ulang oleh Raja Para Dewa. Sistem ini benar-benar penipuan. Pengaturan ulang permainan yang tiba-tiba mengacaukan rencana awal Fang Heng. Dia menggelengkan kepalanya tanda tidak percaya dan merenungkan situasi saat ini. Demi melindungi kehidupan masyarakat, pemerintah federal telah menetapkan berbagai zona aman dalam permainan King of Gods tingkat dasar.
Pemain sipil biasa dapat menerima perlindungan gratis dari pemerintah di dalam zona aman tersebut. Dengan kata lain, selama dia mencapai zona aman, dia akan aman. Sayangnya, sangat sulit untuk melakukan ini secara praktis. Zona aman yang disertifikasi federal jumlahnya sangat sedikit dan dunia permainannya sangat luas. Selain itu, dunia permainan juga memiliki latar yang memisahkan zona permainan. Pemain biasa bahkan akan muncul secara acak di berbagai sudut dunia setelah memasuki permainan, oleh karena itu, sangat sulit untuk menemukan zona aman sejak awal. Biasanya pada saat ini, setelah pemain memasuki permainan, mereka akan memilih untuk mencari tempat berlindung yang didirikan oleh berbagai serikat game atau perusahaan game untuk tinggal sementara. Ini tidak gratis. Setelah keluar, pemain juga akan mencari perusahaan game atau serikat yang bertanggung jawab untuk menyiapkan tempat berlindung dan mentransfer sejumlah uang sebagai sewa. Selama Anda punya uang, peluang bertahan hidup dalam permainan bisa sangat meningkat. Sayangnya, Fang Heng sekarang berutang banyak uang kepada orang lain. Namun, beberapa tempat penampungan juga menyediakan beberapa pekerjaan. Fang Heng dapat mencoba mengirimkan beberapa materi untuk mendapatkan hak sewa selama beberapa hari. Saya akan mencari tempat berteduh di dekat sini dan menetap. Setelah itu saya akan memikirkan hal-hal lain. Fang Heng mengeluarkan radio bertahan hidup bergerak dari ranselnya. Radio seluler dapat mengirimkan pesan setiap setengah jam. Pemain dalam jarak 100 km dari pemain lain dapat mencari informasi melalui radio. Demikian pula, Fang Heng dapat menerima pesan dari pemain dalam jarak 100 km darinya melalui radio. Banyak tempat penampungan yang memasang iklan setiap setengah jam untuk menarik pelanggan. Fang Heng baru saja terhubung ke stasiun radio ketika sejumlah besar pesan diperbarui. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, ini distrik 8. Ya Tuhan! Sungguh malang. Apakah ada pesta? Bakatku adalah predator. Apakah ada tempat penampungan? Mendesak. Harga bisa dinegosiasikan. Sial, kenapa distrik 8 dibuka? Kenapa aku sangat tidak beruntung? Air? Aku butuh air. Aku sudah tidak minum air selama 7 jam. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku harus menukar kayu. Tolong, kami punya 3 orang di sini. Kami sedang bersiap membangun tempat perlindungan dalam 7 hari. Koordinat 20.291-82112. Bagi yang berminat, silakan datang segera. Hanya pemain elit yang diterima. Pengemis boleh pergi. Distrik 8. Server baru. Fang Heng tertegun. Dunia permainan King of Gods tingkat pemula biasanya memiliki beberapa dunia permainan yang dicerminkan pada saat yang sama, mirip dengan server. King of Gods jarang membuka server baru. Biasanya, situasi ini hanya terjadi ketika server lama sudah penuh, server lama dinilai sebagai permainan pasif, atau server tertentu sudah dikosongkan. Setelah membuka server baru, banyak pemain lama yang dinilai sebagai permainan pasif dalam permainan King of Gods akan dipaksa bergabung ke server baru. Selama periode waktu ketika server baru dibuka, semuanya akan dimulai dari awal lagi, dan kesulitan untuk bertahan hidup secara alami akan meningkat ratusan atau bahkan ribuan kali lipat. Selama periode waktu ini, tingkat kematian pemain paling tinggi. Hahaha, aku kaya. Meskipun dia menghadapi krisis, Fang Heng sebenarnya sedikit bersemangat saat dia mengepalkan tinjunya. Demikian pula, krisis juga berarti suatu peluang. Kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Sumber daya di server lama telah lama dimonopoli oleh perusahaan game dan pemerintah federal. Di server baru, semuanya akan dimulai dari awal lagi. Fang Heng mengangkat tangannya, lumpur di depannya bergemuruh. Sebuah telapak tangan berwarna coklat muda terentang dari lumpur. Para zombie yang membusuk merangkak keluar dari lumpur dengan susah payah. Mereka berdiri di depan Fang Heng dengan bau busuk. Pergi. Fang Heng mengendalikan klon zombinya untuk membuka jalan di depannya dan melangkah maju. Tampaknya ada perubahan rencana. Jika dia dapat membangun tempat berlindung dalam permainan terlebih dahulu dan mengumpulkan sewa dari luar. Bab 3, Fragmen Kristal Evolusi. Di hutan, Fang Heng mengikuti klon zombie dan perlahan bergerak maju. Fang Heng berhenti sejenak untuk mengamati keadaan sekelilingnya dari waktu ke waktu, lalu membungkuk untuk memungut perlengkapan dasar bertahan hidup yang berserakan di tanah. Petunjuk, Anda telah memperoleh kayu bakar.
Dalam lingkungan apokaliptik, banyak material yang dapat diambil secara langsung, seperti batu-batu kecil, kayu bakar, rumput, jerami, dan sebagainya. Semua material ini digunakan untuk membuat peralatan bertahan hidup dasar. Mereka berjalan dan berhenti selama hampir 10 menit sebelum klon zombie di depan berhenti total. Tidak jauh dari situ, seorang zombie berdiri sendirian di bawah pohon. Fang Heng mengerutkan kening. Dia perlahan berjongkok dan menyembunyikan tubuhnya di semak-semak untuk mengamati. Pada saat kiamat, zombie merupakan ancaman terbesar. Setelah pemain mengalahkan zombie, ada kemungkinan kecil beberapa alat akan jatuh. Di antara mereka, ada benda yang sangat penting yang disebut kristal evolusi. Dalam permainan King of Gods, kristal evolusi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan level pemain. Secara umum, pada tahap awal permainan, ini adalah perlombaan melawan waktu. Pilihan terbaik adalah memikirkan cara mengumpulkan bahan-bahan untuk bertahan hidup. Membuang-buang waktu untuk membunuh zombie adalah tindakan yang sangat bodoh. Lagi pula, tingkat drop rate zombie rendah dan item yang dijatuhkan mungkin tidak berguna di tahap awal. Jika seseorang secara tidak sengaja terinfeksi oleh zombie selama pertarungan, itu akan menjadi jalan buntu. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Namun, Fang Heng memutar matanya. Dia berbeda dari pemain biasa. Jika ada kesempatan untuk membunuh zombie dan bertani kristal evolusi, dia bisa dengan cepat naik ke level 2. Pada saat itu, dia bisa memanggil 2 klon zombie tambahan, yang akan sangat meningkatkan kekuatannya saat ini dan efisiensi hack-nya di tahap awal. Fang Heng menyipitkan matanya, membuka ranselnya dan melihat materi-materi itu. Ada cukup bahan. Sepanjang perjalanan, ia telah mengumpulkan cukup bahan dasar untuk membuat 2 tombak kayu. Fang Heng membuat para zombie dalam mode waspada, lalu dia berjongkok dan membuka panel keterampilan. Pada panel keterampilan, halaman bahan-bahan dasar menyediakan segala macam peralatan bertahan hidup untuk bertahan hidup melewati kiamat, termasuk kapak kayu, tempat tidur sederhana, api unggun sederhana, dan seterusnya. Fang Heng cepat-cepat memilih tombak kayu, dan sebuah batang penyalur berwarna hijau muncul di atas kepalanya. 5 menit kemudian, 2 tombak kayu muncul di tangan Fang Heng. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan produksi tombak kayu. Anda telah memperoleh tombak kayu Asteris 2. Petunjuk, Anda telah menguasai keterampilan produksi dasar, poin pengalaman keterampilan produksi dasar Anda plus 2. Barang, tombak kayu sederhana. Kualitas, mentah. Serangan, 4-7. Keterangan, senjata bertahan hidup paling dasar. Pengerjaannya kasar dan dapat menyebabkan kerusakan yang relatif kecil pada zombie. Fang Heng memegang tombak di tangannya dan menimbangnya. Kemudian, dia melemparkan salah satu tombak ke klon zombie di sampingnya. Bertarung, Fang Heng dan klon zombie masing-masing memegang tombak kayu dan perlahan mendekati zombie dari belakang. Klon zombie menjadi yang pertama menyerang dan tombak kayu menusuk tubuh zombie busuk itu. Raungan. Wow, zombie yang diserang itu meraung, lalu berbalik dan menerkam Fang Heng. Klon itu menghajarmu. Kenapa kau menghajarku? Fang Heng mengumpat, tetapi ingatan otot tubuhnya masih utuh. Dia bereaksi cepat dan mundur setengah langkah untuk menghindari serangan itu. Tombak kayu di tangannya menusuk ke depan. Ujung tombak kayu itu menusuk tubuh zombie dan menimbulkan suara kering. Fang Heng mengerutkan kening. Tombak itu terasa seperti menusuk sepotong kayu busuk. Fang Heng segera mencabut tombak kayunya dan melangkah mundur. Pergerakan zombie itu sangat kaku, tetapi pertahanannya cukup bagus. Tubuhnya masih penuh tenaga setelah ditusuk tombak beberapa kali. Fang Heng tidak berani lalai. Dia menggunakan klonnya untuk mengelilingi zombie dan sesekali menusuknya beberapa kali. Meskipun zombie itu lambat, jika ia tidak sengaja mencakar Anda akan terinfeksi virus. Di tahap awal permainan, jika Anda terinfeksi virus zombie, lebih baik mengakhiri permainan dengan bunuh diri. Sama sekali tidak ada cara untuk bertahan hidup. Fang Heng mengayunkan tombak kayunya dan menusuk tubuh zombie itu lebih dari 20 kali. Setelah menusuknya 20 kali, zombie itu melolong dan jatuh. Petunjuk, Anda telah membunuh zombie. Anda telah memperoleh 2 poin bertahan hidup. Poin bertahan hidup adalah mata uang di dunia kiamat zombie. Pemain dapat menggunakannya untuk membeli barang melalui toko sistem. Sialan, tidak ada kristal evolusi yang jatuh. Itu sungguh melemahkan semangat.
Fang Heng menggelengkan kepalanya berulang kali. Fang Heng membutuhkan banyak usaha dan waktu untuk membunuh zombie kali ini. Tingkat jatuhnya pecahan kristal evolusi level terendah adalah sekitar 20%. Fakta bahwa pecahan itu tidak jatuh pada percobaan pertama sesuai dengan harapan saya. Jika saya membunuh beberapa lagi, pecahan itu akan jatuh pada akhirnya. Fang Heng hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. Masih ada ruang untuk kesalahan. Skenario terburuk, saya tidak akan keluar malam ini. Merayu, pertarungan tadi telah menimbulkan keributan. Zombie kedua tertarik oleh suara itu dan mendekati Fang Heng dari kejauhan. Sekali lagi, lanjutkan. Fang Heng membangkitkan semangatnya dengan beberapa teriakan, mengangkat tombak kayunya dan terus membunuh para zombie. Ketika zombie ke-8 terbunuh oleh tombak, Fang Heng akhirnya mendengar pemberitahuan adanya item yang jatuh. Petunjuk, Anda telah membunuh zombie yang kuat. Anda telah memperoleh 3 poin bertahan hidup. Petunjuk, Anda telah memperoleh pecahan kristal evolusi Asteris 1. Kristal, akhirnya jatuh. Fang Heng menghela napas lega. Dia memegang pecahan kristal evolusi di tangannya dan mengamatinya. Pecahan kristal seukuran ibu jari itu memancarkan cahaya merah. Barang, fragmen kristal evolusi. Deskripsi item, fragmen kristal khusus. Fragmen ini mengandung kekuatan dahsyat dan dapat meningkatkan poin pengalaman karakter pemain, hanya efektif pada pemain di bawah level 5. Ledakan. Fang Heng menghancurkan pecahan kristal di tangannya. Kabut merah yang dilepaskan dari pecahan-pecahan yang hancur diserap oleh telapak tangan Fang Heng. Petunjuk, Anda telah menyerap pecahan kristal evolusi. Petunjuk, level Anda telah ditingkatkan ke level 2. Anda telah memperoleh 2 klon zombie tambahan. 2 zombie merangkak keluar dari lumpur, satu di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan. Mereka berdiri di belakang Fang Heng dengan patuh. Haha, sukses. Fang Heng melemparkan tombak di tangannya ke salah satu zombie, lalu menundukkan kepalanya dan terus membuat tombak. Dengan penambahan 2 klon zombie baru, efisiensi membunuh monster akan meningkat pesat. Dia perlu menemukan cara untuk menaikkan level keterampilan bakatnya ke level 3. Saat itu, dia akan memiliki 6 klon. Kelangsungan hidup. Tidak, naik level adalah hal terpenting saat ini. Fang Heng membuat 2 tombak kayu lagi, lalu memerintahkan klon zombie untuk mengetuk pohon besar itu agar menimbulkan suara yang dapat menarik perhatian zombie di dekatnya. Rencana untuk naik level dengan membunuh zombie. Dimulai. Permainan ini sangat menarik. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengangkat tombaknya dan menusukkan ke arah zombie yang perlahan mendekat. Jika seseorang melihat Fang Heng membunuh zombie, mereka akan mengira dia gila. Sudah berapa lama sejak permainan dimulai dan dia sudah mulai membunuh zombie? Bukankah hal semacam ini seharusnya dipertimbangkan pada tahap permainan selanjutnya? 3 jam kemudian, karakter Fang Heng telah mencapai level 4. Sebanyak 10 klon zombie berdiri rapi di belakang Fang Heng. Setelah mencapai level 4, poin pengalaman yang diperoleh dari penggunaan pecahan kristal akan sangat berkurang. Fang Heng memperkirakan secara kasar bahwa dibutuhkan sekitar 20 hingga 30 pecahan kristal evolusi untuk meningkatkan keterampilan bakatnya ke level 5. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Matahari hampir terbenam, dan jumlah serta kekuatan zombie di malam hari akan meningkat pesat. Lebih baik mencari tempat berteduh yang sistemnya bisa diandalkan. Memikirkan hal ini, Fang Heng mengeluarkan radio bertahan hidup dari ranselnya. Radio bertahan hidup dapat menggunakan fungsi pencarian untuk mencari koordinat tempat perlindungan sistem terdekat. Prasyaratnya adalah menghabiskan poin bertahan hidup. Fang Heng telah membunuh begitu banyak zombie di sepanjang jalan, dan sekarang dia memiliki total 172 poin bertahan hidup. Dengan begitu banyak poin, itu bisa dianggap sebagai jumlah uang yang besar pada tahap awal. Setelah menghabiskan 10 poin untuk mendapatkan lokasi tempat perlindungan sistem terdekat, Fang Heng tidak menunda lebih lama lagi dan bergegas menuju tempat perlindungan. Bab 4, Tempat Berlindung. Petunjuk, Anda telah menemukan tempat berteduh yang sederhana. Tempat berteduh ini dapat menampung hingga 5 orang. Saat ini, tempat berteduh ini hanya dapat menampung 3 orang. Petunjuk, pemain dapat dilindungi dari zombie di tempat penampungan. Jika jumlah orang di tempat penampungan melebihi kapasitas maksimum, tempat penampungan akan kehilangan fungsinya. Petunjuk, setelah 62 jam,
tempat penampungan akan kehilangan fungsinya. Tempat perlindungan adalah fasilitas yang diberikan oleh pemain kepada pemain pemula. Di bawah kondisi perlindungan, zombie tidak akan menyerang tempat perlindungan. Untungnya tempat penampungan itu tidak penuh. Fang Heng mendorong pintu kayu tempat perlindungan itu dan berjalan masuk dengan santai. Beberapa pemain yang sedang duduk di sekitar api unggun di tempat perlindungan berdiri dan menatap Fang Heng dengan waspada. Salah satu lelaki tua bahkan mengeluarkan busur silang dan mengarahkannya ke zombie di belakang Fang Heng. Jangan gelisah, Fang Heng menunjuk ke arah zombie itu dan menjelaskan, dia dipanggil oleh keterampilan bakatku, jadi dia tidak berbahaya. Semua orang memandang Fang Heng dan setelah memastikan bahwa zombie di belakangnya berdiri diam, mereka duduk lagi. Ada 3 orang di ruangan itu, seorang pria gemuk berbaju lengan pendek, seorang pria tua kurus dengan busur panah, dan seorang wanita muda dengan riasan tipis dan pakaian modis. Wanita muda itu telah mengamati Fang Heng sejak dia memasuki ruangan. Saudaraku, kemampuanmu benar-benar menakutkan. Kemarilah dan duduklah. Pria gemuk itu menghela napas lega dan mempersilakan Fang Heng untuk duduk. Aku bertanya-tanya karena ini adalah tempat perlindungan, secara logika, zombie tidak akan bisa masuk. Haha, bakat yang baru saja kudapatkan tidaklah buruk. Hanya saja sedikit jelek. Fang Heng melambaikan tangannya dan memerintahkan ke-10 zombie itu untuk mengumpulkan material di dekatnya. Kemudian, dia berjalan ke tempat perlindungan sendirian. Klon zombie tidak akan diserang oleh jenis zombie yang sama bahkan di malam hari. Klon tersebut dapat mempertahankan status hack selama 24 jam sehari. Ngomong-ngomong, namaku Liao Bufan, dia Jimmy, dan wanita cantik ini Liu Lin. Namaku Fang Heng. Fang Heng duduk di samping api unggun bersama yang lainnya. Sungguh malang. Awalnya aku berada di tempat penampungan yang dibangun pemerintah. Tetapi tiba-tiba aku dinilai sebagai pemain pasif dan dikirim ke sini. Sungguh menyebalkan. Ini buruk. Dunia apokaliptik yang baru. Butuh waktu setidaknya beberapa bulan bagi federasi untuk mengirim orang-orang untuk membangun tempat perlindungan. Bagaimana kita bisa melewati ini? Liao Bufan adalah seorang yang banyak bicara. Dia berbicara dengan marah dan memperkenalkan identitas semua orang. Mereka bertiga telah dinilai oleh Raja para Dewa sebagai pemain pasif dan dipaksa masuk ke dunia kiamat zombie. Liao Bufan adalah seorang mahasiswa. Dia baru bergabung dengan game tersebut kurang dari setahun, dan lelaki tua kurus itu berada dalam manajemen perusahaan asing di dunia nyata. Selain Liao Bufan, 2 orang lainnya tidak suka banyak bicara. Saat matahari terbenam, suhu di dalam kabin berangsur-angsur turun. Jimmy mengeluarkan beberapa kayu kering dari ranselnya dan melemparkannya ke dalam api unggun, sehingga apinya semakin panas. Liao Bufan menyentuh perutnya yang mengeluarkan suara, dan wajahnya memerah. Dia lapar. Fang Heng juga merasa lapar. Setelah bertarung dengan zombie seharian, dia telah menghabiskan banyak energi. Liu Lin mengeluarkan 2 buah kentang dari tasnya, menusukkannya pada dahan pohon dan memanggangnya di atas api unggun. Aroma makanan segera menyebar. Meneguk. Liao Bufan menelan ludahnya dan menatap kentang panggang di tangan Liu Lin dengan penuh rasa iri. Saya cukup beruntung hari ini. Saya telah mengumpulkan beberapa porsi kentang. Jika Anda memiliki bahan-bahan untuk bertahan hidup, Anda dapat menukarkannya dengan saya. Pria tua berkulit hitam dan kurus, Jimmy, berpikir sejenak, mengeluarkan 3 botol air dari ranselnya dan meletakkannya di depan api unggun. Gadis kecil, apa pendapatmu tentang ini? Itu tidak cukup, Paman. Liu Lin menggelengkan kepalanya. Pada tahap awal permainan, makanan adalah yang paling berharga, terutama di lingkungan hutan ini. Pemain tingkat dasar tidak bisa berburu, jadi makanan adalah yang paling sulit didapat. 3 botol air tidak cukup. Jimmy mengangguk lalu mengeluarkan 3 botol air lagi dari ranselnya. 6 botol. Itu saja. Aku masih butuh sisanya untuk diriku sendiri. Baiklah, aku akan memberimu kentang sebagai gantinya. Liu Lin menyerahkan seekor kentang dan menyimpan 6 botol air milik Jimmy. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian ingin bertukar makanan denganku? Liao Bufan memasang wajah masam. Dia tidak punya banyak pengalaman bertahan hidup di tengah kiamat zombie dan peruntungannya juga tidak terlalu bagus. Dia tidak mengumpulkan material berharga apapun di sepanjang jalan, dia hanya mengeluarkan semua barang di ranselnya dan menaruhnya di tanah. Hanya ini yang kumiliki. Kau boleh ambil apapun yang kau mau,
Oke. Anak muda, kamu pintar sekali. Kamu mau menggunakan bahan-bahan ini untuk ditukar dengan makanan. Pak Tua Jimmy mengambil kentang yang baru saja dia dapatkan dan memanggangnya di atas api unggun. Dia menggelengkan kepala dan berkata, apakah ini yang selalu kalian bicarakan, anak muda? Mendapatkan sesuatu tanpa membayar. Jangan katakan itu. Liao Bufan menatap Liu Lin dengan penuh harap. Bagaimana kalau aku meminjamnya darimu? Aku akan mengembalikannya padamu besok. Liu Lin menolak dengan tegas. Tidak, Liao Bufan tampak semakin menyedihkan. Fang Heng, bagaimana denganmu? Liu Lin menatap Fang Heng dan mengedipkan mata padanya. Apakah ada yang ingin kau tukarkan denganku? Tidak, Fang Heng mengangkat bahu. Dia telah membunuh zombie sepanjang hari, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengumpulkan bahan? Namun, dia tidak terburu-buru. Tak lama kemudian, klon zombie di luar akan membawakannya material. Liu Lin tersenyum dan bertanya, bagaimana menurutmu? Besok, kita akan membentuk tim dan bekerja sama. Pada siang hari, kamu akan melindungiku. Selama itu, aku akan bertanggung jawab atas makananmu. Apa maksudnya? Apakah kamu ingin mendukungku? Fang Heng bertanya-tanya. Fang Heng mengangkat kepalanya dan menatap Liu Lin. Ada yang salah denganmu. Fang Heng tidak bisa menahan perasaan itu. Hei, tunggu sebentar. Liao Bufan melihat peluang dan menawarkan diri. Nona kaya, saya juga bisa membantu Anda. Besok, saya akan membantu Anda dengan pekerjaan Anda. Saya hanya perlu mengisi perut saya. Kamu, Liu Lin menatap Liao Bufan dengan jijik. Kamu juga bisa mencobanya, tetapi kamu hanya punya setengah kentang malam ini. Hei, kenapa? Kenapa aku hanya punya setengah kentang? Liao Bufan marah. Mengapa aku tidak bisa mengandalkan penampilanku untuk mencari nafkah? Apakah dunia ini bisa disembuhkan? Liu Lin tersenyum tetapi tidak menjawab. Dia hanya menatap Fang Heng. Bagaimana menurutmu tentang saranku? Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Fang Heng mengangkat bahu. Tidak, aku punya hal lain yang harus dilakukan besok. Liu Lin sedikit kecewa. Dia mengakui bahwa dia memang mencari Fang Heng untuk membentuk tim karena penampilannya, tetapi yang lebih penting, Liu Lin telah terpikat pada keterampilan bakat Fang Heng. Hari pertama berjalan baik-baik saja. Seiring berjalannya permainan, aturan dunia nyata menjadi tidak berarti dalam permainan saat menghadapi kematian. Kasus perampasan materi secara jahat akan semakin banyak terjadi. Dia perlu menemukan mitra yang dapat dipercaya sesegera mungkin. Menurut Liu Lin, zombie penurut Fang Heng akan sangat berguna dalam lingkungan apokaliptik. Liu Lin menatap Liao Bufan dan berkata, baiklah, Liao Bufan, bagaimana denganmu? Apa yang kamu katakan? Setengah kentang. Liao Bufan berada dalam dilema. Dia sedang dalam kesulitan sekarang. Setengah kentang yang diberikan Liu Lin kepadanya sangat kecil sehingga tidak cukup untuk mengisi perutnya. Terlalu murah baginya untuk setuju, menjual tubuhnya, begitu saja. Fang Heng melihat ekspresi bingung Liao Bufan dan ingin tertawa. Baiklah, aku akan mengikutimu besok. Tapi besok, kamu harus memberiku setidaknya 2 potong kentang setiap kali makan. Oke, Liu Lin berkata sambil menyerahkan setengah potong kentang. Wajah Liao Bufan kembali dipenuhi senyum. Ia meniru Liu Lin dan menggunakan cabang pohon untuk menusuk setengah potong kentang dan memanggangnya di api unggun. Setelah memakan sepotong kentang, rasa kenyangnya meningkat 10 poin. Liao Bufan mengusap perutnya dan merasa belum kenyang. Dia menatap Fang Heng yang sedang duduk di depan api unggun dan bertanya, saudaraku, apakah kamu akan kelaparan malam ini? Kamu akan berada dalam kondisi yang buruk besok. Mengapa kamu tidak mengikuti wanita kaya itu? Demi menghasilkan uang, itu terlalu buruk. Liao Bufan mencoba membujuknya. Dia punya mentalitas bahwa jika dia harus menundukkan kepalanya demi hidupnya, yang lain juga harus melakukan hal yang sama. Fang Heng tidak dalam keadaan linglung. Dia baru saja memeriksa status klon zombie melalui sistem permainan. Situasinya baik dan dia telah memperoleh banyak hal. Fang Heng menutup catatan permainan dan menepuk bahu Liao Bufan, lalu bertanya, kakak, kamu belum makan sampai kenyang tadi. Tentu saja, aku tidak akan kenyang hanya dengan setengah kentang. Bagaimana kalau aku memberimu telur rebus sebagai ganti semua bahanmu? Kamu punya telur rebus? Belum. Fang Heng mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu kabin. Tapi aku akan segera mendapatkannya. Apa maksudmu?
Liao Bufan tidak begitu mengerti. Dia mengangkat kepalanya dengan bodoh dan mengikuti pandangan Fang Heng ke pintu kabin. Suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Bab 5, Sumber Bahan Baku. Si tua kurus, Jimmy, menyipitkan matanya dan waspada terhadap zombie itu. Kemudian, dia menaruh tangannya di busur panah. Zombie itu terhuyung-huyung ke Fang Heng dan melemparkan bahan-bahan yang dikumpulkannya ke lantai. Petunjuk, zombie Anda menyelesaikan satu putaran pencarian bahan terlebih dahulu. Anda telah memperoleh kayu bakar * 2, kerikil * 7, bulu * 4, telur burung * 2, sampah * 2, plastik * 1. Fang Heng melambaikan tangannya dan memerintahkan klon zombinya untuk keluar untuk ronde peretasan berikutnya. Ini, Liao Bufan menatap zombie yang memberikan materi kepada Fang Heng dengan kaget. Dia sangat bingung hingga tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa lama, akhirnya dia berkata dengan lemah. Bagaimana permainan bisa dimainkan seperti ini? Lihat apa yang Anda katakan. Ini adalah dasar-dasarnya. Sambil berbicara, Fang Heng menyingkirkan bahan-bahan itu. Hanya ada 2 telur burung yang tersisa. Dia menaruhnya di depan hidungnya dan mengendusnya. Mereka tidak manja. Klon zombie itu beruntung. Selama pencarian, ia menemukan sarang burung dan memakan 2 telur. Bagaimana mungkin aku tidak tahu dasar-dasarnya? Liao Bufan akhirnya bereaksi. Ia takut Fang Heng akan menarik kembali kata-katanya dan buru-buru berkata, ini kesepakatan, Fang Heng. Kita baru saja sepakat. Aku akan memberimu semua bahan sebagai ganti telur rebus. Tentu saja, Fang Heng memasukkan semua materi di depan Liao Bufan ke dalam ranselnya. Fang Heng tidak menyukai sebagian besar materi yang dikumpulkan Liao Bufan, tetapi salah satunya, pecahan kristal evolusi, adalah yang dia butuhkan. Wah, kamu cukup hebat. Bakatmu luar biasa. Pasti tingkatnya tinggi. Melihat bahwa zombie tidak mengancamnya, Jimmy sudah menyimpan senjatanya. Itu adalah keterampilan bakat tingkat S. Fang Heng mengakuinya secara terbuka. Tidak heran, Jimmy mengangguk sambil tersenyum. Tinggal di tempat penampungan dengan keterampilan bakat tipe pendukung tingkat S, setidaknya dia bisa mendapatkan manfaat darinya. Di sisi lain, Liao Bufan menatap 2 telur di tangan Fang Heng dan meneteskan air liur. Dia mendesak Fang Heng untuk mulai memasak. Fang Heng, jangan bicarakan omong kosong ini. Kamu sudah mengambil bahan-bahanku. Cepatlah masak. Apa yang kita tunggu? Jika telur rebus, kita akan membutuhkan air, kan? Liu Lin menyadari bahwa keterampilan bakat Fang Heng lebih kuat dari yang dia duga. Setelah keterkejutan awalnya, dia berinisiatif untuk menunjukkan niat baiknya dan berkata, saya punya air di sini. Saya bisa meminjamkannya kepada Anda. Tidak perlu, tidak perlu. Sambil berkata demikian, Fang Heng mengangkat kepalanya menatap pintu lagi. Zombie lain terhuyung-huyung masuk melalui pintu kayu. Ia berdiri di depan Fang Heng dan mengeluarkan bahan satu persatu dari ranselnya, seperti sebelumnya. Petunjuk, zombie Anda telah menyelesaikan satu putaran pencarian bahan sebelumnya. Anda telah memperoleh kayu bakar * 7, kerikil * 2, dan botol kaca berisi air sungai * 2. Fang Heng mengeluarkan botol kaca dan meletakkannya di api unggun untuk memanaskannya. Ada kemungkinan besar bahwa meminum air sungai secara langsung akan menimbulkan efek buruk. Setelah air mendidih, tidak akan ada lagi kekhawatiran seperti itu. Liao Bufan memperhatikan dengan penuh semangat saat air mendidih. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa keterampilan Fang Heng terlalu sempurna. Di era pasca-apokaliptik, itu seperti curang. Fang Heng perlahan menunggu air mendidih. Kemudian, ia memecahkan telur burung itu ke dalam botol kaca. Petunjuk, Anda telah selesai merebus telur. Anda telah menguasai keterampilan memasak, poin pengalaman keterampilan +1. 2 telur rebus sederhana pun selesai. Huf, panas sekali, panas sekali. Setelah masakannya selesai, Liao Bufan dengan bersemangat mengambil botol kaca itu. Dia tidak peduli dengan panasnya air itu dan langsung meneguknya. Telur rebus benar-benar makanan yang lezat. Bisa menghilangkan dahaga dan juga memuaskan rasa lapar. Setelah makan telur rebus, rasa kenyang Liao Bufan meningkat 15 poin dan rasa haus juga berkurang lebih dari setengahnya. Dia duduk di depan api unggun dan menatap Liu Lin dalam diam. Tiba-tiba dia merasa bahwa kentang yang baru saja dimakannya tidak ada gunanya.
Dia telah menjual dirinya dengan tergesa-gesa. Ini kerugian yang sangat besar. Fang Heng perlahan meminum semangkuk telur rebus. Sayang, dia tidak peduli dengan rasa laparnya. Liu Lin benar, sangat sulit untuk mendapatkan makanan di hutan. Dari 10 zombie yang dikirim untuk mencari, hanya satu yang menemukan makanan. Namun, Fang Heng tidak terburu-buru. Bagaimanapun, putaran pertama pencarian belum selesai. Setelah beberapa putaran peretasan, menemukan makanan dan air tidak akan menjadi masalah. Setelah mengisi perutnya, Fang Heng mulai mempersiapkan diri untuk malam ini. Pada tahap awal permainan, untuk menghabiskan malam dengan damai, selain tempat berlindung, seseorang juga membutuhkan api unggun agar tetap hangat dan tempat tidur sederhana untuk tidur. Api unggun tersedia di sini, jadi mereka hanya perlu memastikan tersedia cukup kayu bakar. Pembuatan tempat tidur sederhana juga sangat sederhana. Yang dibutuhkan hanya kayu bakar dan rumput paling dasar. Dalam permainan kiamat zombie, pemain hanya diperbolehkan offline setelah merapikan tempat tidur sederhana. Selama proses offline, pengaturan default dalam game adalah pemain akan memasuki kondisi tidur, yang memungkinkan pemain untuk memulihkan energi mereka dengan cepat. Selain itu, rasa kenyang mereka juga akan berkurang sedikit lebih lambat dari biasanya. Namun, begitu tempat tidur pemain hancur selama proses offline, pemain di dunia nyata akan langsung tertarik ke dalam permainan Raja Para Dewa dan menerima efek negatif. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan produksi tempat tidur sederhana. Poin pengalaman keterampilan kerajinan dasar Anda +1. Fang Heng. Hah. Hehe. Liao Bufan membungkuk dan menggaruk kepalanya karena malu. Aku lupa kalau aku bahkan belum merapikan tempat tidur. Kenapa kamu tidak meminjamkanku beberapa bahan? Aku akan mengembalikannya kepadamu besok. Tidak perlu mengembalikannya. Anggap saja itu hadiah. Fang Heng dengan santai memberikan Liao Bufan tempat tidur sederhana yang baru saja dibuatnya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tempat tidur terlalu biasa. Bahan-bahan tersebut dapat ditemukan hampir di mana saja di alam liar, jadi bahan-bahan tersebut tidak berharga sama sekali. Maaf sekali. Tapi terima kasih. Kalau kamu butuh bantuanku di masa mendatang, aku akan membantu. Liao Bufan menepuk dadanya untuk menunjukkan bahwa dia sangat dapat diandalkan. Orang-orang yang duduk di depan api unggun memilah hasil panen mereka hari itu dan juga membuat beberapa peralatan bertahan hidup dasar. Fang Heng menguap. Ia merasa sedikit lelah, jadi ia memutuskan untuk keluar dan tidur siang. Namun, ada satu hal lagi yang perlu dilakukannya sebelum itu, yaitu tetap berjaga. Perlu bergantian berjaga di malam hari. Meskipun zombie di luar tidak bisa masuk, bagaimana jika pemain lain masuk? Mengapa kita tidak mengatur jaga malam? Tak seorang pun dari mereka yang baru. Melihat tak seorang pun yang keberatan, lelaki tua berkulit hitam dan kurus, Jimmy, menindaklanjuti apa yang dikatakan Fang Heng dan melanjutkan, kalau begitu mari kita bagi tugas. Dari pukul 12 malam hingga pukul 8 pagi, masing-masing dari kita akan bertanggung jawab atas 2 jam jaga malam. Setelah berdiskusi sejenak, Fang Heng memutuskan untuk online untuk berjaga dari jam 2 hingga jam 4 pagi. Baiklah, kalau begitu mari kita online 5 menit lebih awal. Setelah mereka menyusun jadwal jaga malam, Fang Heng memberi instruksi kepada para zombie untuk mencari bahan, peretasan, dalam putaran tak terhingga. Semuanya, saya agak lelah. Saya akan offline sekarang. Sampai jumpa besok. Setelah mengatakan itu, Fang Heng berbaring di tempat tidur tanpa menunggu yang lain bereaksi. Petunjuk, pemain akan keluar dari permainan. Petunjuk, pemain telah online selama 7,9 jam hari ini. Anda memiliki total waktu offline selama 30 jam. Harap kembali ke permainan sebelum waktu offline Anda habis. Petunjuk, harap perhatikan bahwa dalam keadaan tertentu, Anda akan ditarik paksa ke dalam permainan. Melihat Fang Heng akan keluar dari permainan begitu dia berkata demikian, orang-orang yang tersisa di kabin kecil itu saling memandang dengan cemas. Pada tahap awal permainan, biasanya lebih baik untuk tetap bermain selama mungkin. Dengan begitu, mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak waktu offline dan mengejar waktu bermain wajib 30 hari yang ditetapkan oleh permainan King of Gods sebelumnya. Mengapa orang ini terburu-buru untuk offline? Liao Bufan menatap tempat tidur Fang Heng yang sederhana, menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hati. Kakak, kamu keras kepala sekali. Bab 6, Peretasan Pendapatan.
Fang Heng membuka kabin permainan dan keluar. Dia lapar. Dia telah memakan telur rebus dalam permainan, tetapi kenyataannya, Fang Heng merasa lebih lapar. Membuka kulkas, Fang Heng menemukan 2 baris mie instan tersusun rapi di dalamnya. Semuanya rasa daging sapi rebus. Kamu hebat, Fang Heng berkata dan diam-diam mengeluarkan 1 bungkusan. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Heng tidak memiliki misofobia, tetapi merasa tidak nyaman tinggal di ruangan yang berantakan. Setelah mengisi perutnya, Fang Heng membersihkan kamar dan mengingat kembali kenangan tubuh ini. Sejak dia berpisah dari mantan pacarnya dan diusir dari klub game, dia bersembunyi di kamarnya yang kecil. Anehnya, dia masih tidak dapat mengingat mengapa tubuh ini memilih bunuh diri. Bahkan ingatan tentang apa yang terjadi di klub game di masa lalu semuanya sangat samar. Termasuk mantan pacarnya. Siapa namanya tadi? Fang Heng menatap foto kelompok yang disematkan di kulkas dengan bingung. Wanita dalam foto itu berambut panjang dan berkulit putih, sehingga memberi kesan kepada orang-orang seperti gadis tetangga. Fang Heng merasakan sakit hati tanpa alasan. Lupakan saja, jangan dipikirkan lagi. Mereka sudah putus kok, pikirnya. Setelah makan semangkuk mie instan untuk mengisi perutnya, Fang Heng melihat utangnya di ponselnya dan tersenyum pahit. Lihat saja, saudaraku. Aku tidak akan menganggap remeh tubuhmu. Aku akan membuat mantan pacarmu menyesal telah mencampakkanmu saat itu. Setelah hari yang melelahkan, Fang Heng berkata dengan linglung dan segera tertidur. Dalam permainan, Liao Bufan, Jimmy dan Liu Lin saling memandang. Dari awalnya terkejut, lalu kaget, dan akhirnya tak percaya. Sekarang, mereka benar-benar mati rasa. Di antara ketiganya, Liao Bufan tampak paling menyedihkan. Setelah Fang Heng pergi, hampir setiap beberapa menit ada zombie yang kembali dan berdiri di depan tempat tidur Fang Heng. Kemudian, zombie itu akan menumpuk material yang telah dikumpulkannya di tanah satu persatu. Sampai saat ini, tumpukan bahan di depan tempat tidur Fang Heng setinggi manusia. Liao Bufan melihat dengan jelas bahwa ada lebih dari 6 kentang di tumpukan material, dan lebih dari separuh telur dihancurkan oleh para zombie yang canggung. Liao Bufan merasa sedih dengan sampah itu. Liu Lin, kurasa aku telah ditipu olehmu. Bukankah kau bilang makanan itu sulit didapat? Bolehkah aku menarik kembali kata-kataku? Tidak, apakah kamu masih seorang pria? Liu Lin memutar matanya ke arahnya. Dia juga merasa marah. Dia jelas-jelas melihat bahwa bakat dan kemampuan Fang Heng saat itu tidak seperti biasanya. Mengapa dia tidak mengambil inisiatif dan langsung meminta kerjasamanya atau memberinya beberapa kentang sebagai tanda niat baik? Mendesah, Liao Bufan menghela napas panjang. Mengapa dia menjual dirinya seharga setengah kentang saat itu? Sebelum pukul 2 pagi, alarm membangunkan Fang Heng dari tidurnya. Fang Heng mengusap wajahnya. Dia bangkit, mengenakan pakaiannya dan memasuki permainan. Fang Heng, akhirnya kau di sini. Aku mau tidur sekarang. Di dalam permainan, Liao Bufan mengulurkan tangannya dengan lemah untuk menyambut Fang Heng. Sejak Jimmy dan Liu Lin offline, Liao Bufan menguap sambil melihat klon zombie Fang Heng mengantarkan materi bola balik. Itu adalah pukulan mental yang hebat. Melihat mata Liao Bufan yang merah dan bengkak, Fang Heng berkata secara naluriah, "Oh, oke. Kamu sudah bekerja keras. Serahkan sisanya padaku." Liao Bufan menunjukkan ekspresi sedih. Dia menggerakkan bibirnya seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu menghela napas dan berbaring di tempat tidur dengan tenang untuk offline. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi padanya? Dia baik-baik saja saat dia keluar, tapi mengapa dia terlihat setengah mati sekarang? Fang Heng bergumam pelan. Dia menoleh untuk melihat, dan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Apa-apaan ini? Tumpukan material di samping tempat tidur itu setinggi 2 orang. Beberapa kentang hancur, beberapa telur burung hancur dan cairan telur tumpah ke tanah, bahkan beberapa botol kaca pun pecah. Baiklah, Fang Heng membayangkan proses zombie mengangkut material. Para zombie tidak begitu cerdas sehingga mereka hanya bisa menerima instruksi sederhana. Setelah mengumpulkan material, mereka tidak tahu bagaimana membedakannya menurut kategori, jadi mereka terus menumpuknya. Fang Heng menggaruk kepalanya. Dia dengan santai mengeluarkan beberapa kentang pipih dari persediaan, menusuknya menggunakan cabang pohon dan memanggangnya di atas api sambil membuka catatan permainan untuk memeriksa. Selama Anda offline,
Tim zombie Anda mengumpulkan kayu bakar asterisk 412, kerikil asterisk 298, kayu bakar asterisk 420, botol kaca kosong asterisk 7, botol kaca berisi air keruh asterisk 2, air mineral bersih asterisk 3, pecahan kaca asterisk 1, sampah asterisk 61, kentang asterisk 12, paku asterisk 6, buah kaleng asterisk 2. Namun, dalam hal pengumpulan bahan, klon zombie melakukannya dengan cukup baik. Dengan begitu banyak bahan, agak sulit untuk mengelola semuanya. Fang Heng terkekeh dan menepuk kepalanya. Masalah yang membahagiakan. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan kentang panggang asterisk 3, poin pengalaman keterampilan memasak Anda plus 4. Setelah memanggang beberapa kentang untuk mengisi perutnya, ia minum 2 botol air mineral untuk menghilangkan dahaganya. Setelah memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kenyang dan haus, Fang Heng mulai bekerja. Fang Heng tidak menyangka kemampuan peretasan zombie itu begitu efisien. Permainan itu memiliki atribut menahan beban, jadi dia tidak bisa memasukkan semuanya ke dalam ranselnya. Jadi, ia perlu memilah-milahnya terlebih dahulu, lalu memasukkan bahan-bahan tersebut ke dalam kotak kayu sederhana. Kelihatannya banyak sekali bahan-bahannya, tetapi untuk tempat berlindung yang hendak dibangun, bahan-bahan ini jauh dari cukup. Fang Heng membuka halaman atribut karakter dan memeriksa produksi dasar, lalu dia menemukan opsi kotak kayu sederhana dalam kategori produksi. Kotak kayu membutuhkan papan kayu asterisk 4 dan paku asterisk 2, dan papan kayu tersebut membutuhkan banyak kayu bakar untuk disintesis, atau dapat dibuat langsung dari batang kayu tingkat tinggi. Prasyarat untuk menggunakan kayu gelondongan tingkat tinggi adalah bahwa tingkat produksi dasar harus mencapai level 5. Fang Heng menggaruk kepalanya. Dia tidak memiliki kayu gelondongan dan tingkat produksi dasar belum mencapai level 5. Oleh karena itu, ia hanya bisa menggunakan kayu bakar untuk melakukan sintesis. Tidak usah buru-buru. Fang Heng mengangkat bahu dan mulai menggunakan 10 potong kayu bakar untuk disintesis menjadi papan kayu. Setelah 1 menit menyalurkan, Fang Heng menerima papan kayu. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan produksi papan kayu, poin pengalaman produksi dasar Anda plus 1. Bukankah ini terlalu lambat? Tidak hanya butuh waktu untuk membuat alat, tetapi juga menghabiskan poin energi pemain. Poin energi pemain dibatasi setiap hari, dan satu-satunya cara untuk memulihkan poin energinya dengan cepat adalah melalui tidur. Mengapa saya tidak mempekerjakan beberapa orang untuk membantu saya dalam produksi? Saya akan bertanya kepada Liao Bufan. Dia tampaknya memiliki kesadaran seperti seorang pembuat alat. Ketika Fang Heng tengah berbicara sendiri, kabin itu didorong terbuka lagi. Klon zombie menyelesaikan perintah Fang Heng. Ia kembali ke kabin, berjalan ke Fang Heng dan menumpuk material di ranselnya ke bukit satu persatu. Menghadapi sekelompok zombie yang tidak cerdas ini, Fang Heng tidak punya pilihan selain memerintahkannya untuk menumpuk material di salah satu sudut kabin. Baru kemudian zombie itu terhuyung ke arah lain. Zombie memang jago dalam segala hal, tapi mereka tidak pintar, lagi pula, kemampuan mereka sudah mencapai level SSS, kok masih bodoh juga. Saat berbicara, Fang Heng tiba-tiba teringat sesuatu. Dia ingat bahwa setelah peningkatan, klon zombie sekarang dapat mewarisi keterampilan pemain. Apakah itu berarti? Mustahil. Fang Heng teringat sesuatu. Dia menggosok tangannya dengan gembira dan memberi perintah pada zombie itu untuk membuat papan kayu. Mata zombie itu tampak kosong seperti biasa. Ia berjalan perlahan ke arah Fang Heng dan mengambil kayu bakar yang diletakkan di depannya. Sebuah batang penyalur panjang muncul di kepalanya. Luar biasa. Fang Heng bertepuk tangan dengan gembira. Pembuat alat ini telah mulai membuat papan kayu. Fang Heng terus menatap batang penyalur di tubuh zombie hingga zombie selesai membuat papan kayu. Petunjuk, klon zombie Anda telah selesai membuat papan kayu. Petunjuk, Anda memperoleh papan kayu asterisk 1. Petunjuk, poin pengalaman keterampilan produksi dasar Anda plus 1. Hahaha, keren sekali. Fang Heng tertawa terbahak-bahak. Bukan hanya klonnya saja yang dapat menggunakan keterampilan, tetapi tubuh utamanya juga dapat mewarisi poin pengalaman dari keterampilan tersebut. Saya kaya, saya kaya, saya kaya. Dia sangat gembira. Zombie tidak memerlukan poin energi dan poin kenyang. Selama dia punya cukup bahan, dia akan memiliki 10 klon yang bisa masuk 24/7 untuk mengumpulkan poin pengalaman keterampilan. Untuk sesaat,
Fang Heng merasa dirinya tak terkalahkan. Setelah sedikit tenang, Fang Heng memberi perintah kepada para zombie untuk melanjutkan pembuatan papan kayu. Dia berlari ke samping dengan riang dan mulai memilah bahan-bahan yang telah dikumpulkan para zombie. Bab 7, Naiki Jejak Seseorang. Ketika Liu Lin online, Fang Heng sedang memilah-milah bahan-bahan. Ada 3 kotak kayu sederhana yang diletakkan di depan tempat tidurnya yang sederhana. "Yo, kamu di sini." Fang Heng melambaikan tangannya dan menyapa Liu Lin. Senyum Liu Lin sedikit kaku. Orang ini telah membuat kotak kayu sederhana. Liu Lin iri dengan bakat Fang Heng tetapi juga menyesal tidak memiliki hubungan baik dengan Fang Heng. Untungnya, setidaknya dia tidak menyinggung Fang Heng. Liu Lin ragu-ragu lagi dan lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan. "Fang Heng, bakatku adalah membuat obat." "Ah." Fang Heng mengangkat kepalanya dan menatap Liu Lin yang telah memperkenalkan dirinya. Atribut bakat tingkat A+. Liu Lin menatap Fang Heng, "Saat ini, aku bisa membuat beberapa ramuan obat untuk hemostasis dan pemulihan. Setelah level 10, aku bisa membuat serum antivirus untuk meningkatkan ketahanan terhadap infeksi, dan setelah level 20, aku bisa membuat ramuan gen untuk meningkatkan level atribut pemain. Sangat kuat. Pembuatan ramuan adalah salah satu bakat langka dalam permainan. Lagi pula, hanya ada sedikit cara untuk meningkatkan atribut dasar pemain dalam permainan kiamat zombie. Pembuatan ramuan adalah salah satunya. Hal yang merepotkan adalah Liu Lin hanya bisa membuat ramuan setelah level 20. Ambil contoh kiamat zombie di distrik 7. Sudah puluhan tahun sejak permainan dimulai dan 99% pemain belum mencapai level 10. "Bagaimana bakatku?" Liu Lin bertanya dengan lugas. "Tidak apa-apa. Tahap akhir permainan akan sangat menantang, tetapi tentu saja, dia harus bertahan hidup hingga tahap selanjutnya." Fang Heng tidak begitu mengerti mengapa Liu Lin menanyakan hal itu. Liu Lin memang sedikit tidak senang. Apa maksudnya dengan, "tidak apa-apa"? Bakat seperti itu sudah sangat sulit ditemukan, mungkin 1 dari ribuan. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, dibandingkan dengan bakat hebat Fang Heng, itu memang tidak apa-apa. Segera, Fang Heng menyadari bahwa perkenalan diri Liu Lin adalah permintaan untuk membentuk tim. Fang Heng mengangguk dan merenungkannya. Tidak mempertimbangkan keterampilan Liu Lin untuk saat ini. Memang, klon zombie itu tidak maha kuasa. Setidaknya, sebelum tempat perlindungan pemain dibangun, ia masih membutuhkan rekan satu tim. Misalnya, ketika dia keluar, material di tempat perlindungan mungkin diambil orang lain dan material yang diperoleh para zombie juga perlu disortir, begitu pula transaksi dengan pemain lain. Fang Heng menatap Liu Lin dan ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah Liu Lin cocok menjadi rekan setimnya. Lagi pula, mereka baru saling kenal selama 1 hari. Dia tidak yakin orang macam apa Liu Lin itu. Melihat keraguan Fang Heng, Liu Lin cemberut dan mendengus, lalu mulai menjelaskan. "Saya tidak suka bermain game dan saya tidak punya niat untuk berkembang dalam game. Saya hanya berharap bisa menghabiskan waktu yang dipaksakan Raja Dewa kepada saya, jadi paling mudah bagi saya untuk mengandalkan Anda. Jangan khawatir, selama kamu menjamin keselamatanku, jika ada sesuatu yang bisa aku bantu di masa depan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu." Awalnya, Liu Lin hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri ketika dia tidak dapat menemukan seseorang untuk diandalkan. Sekarang setelah dia menemukan Fang Heng, dia secara alami merasa akan lebih mudah untuk bergantung padanya. Liu Lin merasa bahwa dengan keterampilan bakat Fang Heng yang kuat, selama dia tidak bodoh, tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertahan hidup. "Baiklah, aku mengerti. Aku akan memberimu 3 kali makan dan menjamin keselamatanmu. Sebagai gantinya, kau akan bekerja untukku. Apakah kau menerima syarat ini? Mari kita bekerja sama." Kedua belah pihak dapat mengakhiri kerja sama kapan saja dan melanjutkan jalan mereka. Kesepakatan. Fang Heng mengangkat bahu dan setuju. Pada tahap ini, ada baiknya untuk memiliki seorang pembantu. Adapun apakah Liu Lin cocok menjadi mitra yang dapat dipercaya, dia harus berinteraksi dengannya selama beberapa waktu dan mengamatinya. Setidaknya Liu Lin cantik. Liu Lin menyeringai. "Hehehe, senang bekerja sama." Fang Heng menunjuk kotak di sebelah kanan. "Ada makanan di dalam kotak itu. Jika kamu lapar, kamu bisa mengambilnya. Ingatlah untuk menjaganya dengan baik."
Aku punya misi untukmu nanti. Haha, kamu murah hati, aku telah memilih orang yang tepat. Liu Lin tertawa. Sejak dia bergabung dengan permainan kiamat, tekanan untuk tetap hidup begitu besar sehingga dia merasa sulit bernapas. Dia tidak punya pilihan selain menekan sifatnya dan bersikap tidak mudah didekati. Sekarang, Liu Lin akhirnya merasa sedikit lebih tenang. Dia kembali ke dirinya yang biasa, dan seperti burung murai kecil yang gembira, dia melompat ke arah depan kotak. Wah, bos kaya, kamu punya air mineral botolan. Aku sudah lama tidak tahan. Air rebusan di sini selalu berbau aneh. Wah, kamu bahkan punya buah kalengan. Mendengar Liu Lin berseru kaget di sampingnya, Fang Heng menggelengkan kepalanya tanpa suara. Mengapa dia begitu gembira hanya karena sedikit makanan? Saat ini, Fang Heng telah mengumpulkan cukup makanan untuk bertahan selama beberapa hari. Seiring bertambahnya jumlah zombie, jumlah makanan yang dikumpulkan juga akan meningkat. Mungkin karena pemilik tubuhnya yang dulu adalah burung hantu, Fang Heng sama sekali tidak merasa mengantuk. Sebaliknya, dia merasa semakin bersemangat. Setelah selesai menata materi, Fang Heng masih belum bisa tidur. Dia menyalakan radio untuk memeriksa perkembangan pemain lain di sekitarnya. Pertukaran bahan, siapa yang mau bertukar, ayo. Kekurangan makanan, kekurangan makanan, kekurangan makanan. Apakah ada yang mau menerimaku? Aku mohon, permintaan untuk bergabung. Saat ini, ada 3 orang di tempat penampungan. Mereka membutuhkan bakat tingkat B ke atas. Jika Anda tertarik, kirimkan saya pesan pribadi. Adakah yang tahu di mana saya bisa menemukan paku? Mengapa saya tidak bisa membuatnya? Saya sangat lapar. Apakah Anda punya sesuatu untuk mengatasi gagap? Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Di mana saya bisa menemukan tempat berteduh? Tempat berteduh yang saya temukan sudah penuh. Fang Heng membolak-balik log obrolan di radio. Sebagian besar hanyalah pesan acak. Sebagian besar pemain di sekitar sudah menemukan tempat berteduh. Pada malam pertama, mereka juga merasa lapar, sehingga permintaan makanan pun sangat tinggi. Ini merupakan hal yang baik, tetapi juga merupakan hal yang buruk. Di satu sisi, ia dapat menggunakan premium makanan untuk ditukar dengan sejumlah besar bahan dasar. Di sisi lain, ia harus berhati-hati terhadap pemain lain yang memanfaatkannya. Fang Heng diam-diam menyusun rencana untuk membuat tempat perlindungan. Besok, dia harus melakukan 2 hal. Pertama, dia harus menjelajahi daerah sekitar dan menemukan tempat yang cocok untuk membangun tempat berlindung. Dia juga harus mencari tahu apakah ada penyintas lain di sekitar sana dan apakah ada kamp untuk pedagang permainan kiamat. Untuk menghindari masalah pada tahap awal, yang terbaik adalah mencari tempat dengan lebih sedikit pemain untuk membangun tempat berlindung. Lagi pula, pemain akan membunuh zombie mereka. Hal semacam ini sering terjadi dalam ingatan tubuh ini. Kedua, dia perlu naik level. Fragmen kristal evolusi yang dijatuhkan dari membunuh zombie biasa paling banyak dapat meningkatkan level karakter ke level 5. Setelah itu, jika ia ingin terus naik level, ia perlu membunuh zombie dengan level lebih tinggi atau menggunakan sejumlah besar poin bertahan hidup untuk ditukar dengan pemain. Dia pertama-tama akan menaikkan level karakternya ke level 5 dan memperbanyak jumlah klon zombie menjadi 15, yang selanjutnya meningkatkan efisiensi peretasan. Oh benar, dia hampir lupa. Dia masih harus pergi wawancara besok sore. Kalau tidak, akan menarik jika dia tidak mati kelaparan di akhir permainan tetapi malah mati kelaparan di dunia nyata. Sambil berpikir, Fang Heng berkata, Liu Lin, besok, kamu dan Liao Bufan akan berkeliling dan mencoba mencari tahu lingkungan sekitar. Cobalah untuk menemukan tempat yang cocok untuk membangun tempat berlindung. Sebaiknya tetap bersembunyi. Baiklah. Kalau kamu pergi, bawalah makanan. Kalau kamu menemukan korban selamat lainnya, kamu bisa menukarkan paku dengan mereka. Tempat berlindung. Kuku. Liu Lin tidak bodoh. Kelopak matanya berkedut. Dia bertanya dengan tak percaya, Fang Heng, kamu ingin membangun tempat berlindungmu. Bab 8, Wawancara. Di Sucheng, sebuah mobil bisnis berwarna merah melaju kencang di jalan utama. Ia meninggalkan jejak mobil di belakangnya. Xiaxi duduk di kursi pengemudi. Dia memiliki hidung mancung dan saat dia mengangkat kepalanya, lehernya yang putih dan halus terlihat.
Dia memegang kemudi dengan erat dengan kedua tangan seolah-olah dia sedang bersaing secara diam-diam dengan musuh yang tak terlihat. Fang Heng menggigil di kursi penumpang. Dia samar-samar bisa merasakan niat membunuh yang datang dari Siasi. Dia begitu liar bahkan saat mengemudi. Fang Heng menyadari bahwa tubuh ini masih memiliki beberapa kehilangan ingatan. Dia tidak dapat lagi mengingat bagaimana dia dan Siasi bertemu, tetapi dia ingat dengan jelas bahwa dia selalu merasa kesal terhadap Siasi dan sikapnya terhadapnya tidak terlalu baik. Anehnya, Siasi cukup cantik. Apakah Anda sudah mengingat semua informasi yang saya kirimkan tadi malam? Anda mungkin akan ditanya tentang perkembangan perusahaan, dan perusahaan besar akan sangat memperhatikan aspek ini. Fang Heng, aku sedang berbicara padamu, kau mendengarku. Siasi mengerutkan kening, menoleh untuk melihat Fang Heng dan menaikkan suaranya 2 tingkat. Fang Heng, kenapa kamu selalu seperti ini? Kamu harus lebih memperhatikan urusanmu sendiri, oke? Apakah kamu tidak ingin keluar dari sini selama sisa hidupmu? Nyonya, lihat jalan, lihat mobilnya, oke. Wajah Fang Heng menjadi semakin pucat. Dia panik setengah mati, tetapi Fang Heng masih mempertahankan sikap dingin dan acuh tak acuhnya di permukaan. Dia berkata dengan suara berat, aku mendengarkan. Dengan kemampuan yang Anda miliki, lulus wawancara seharusnya tidak menjadi masalah. Siasi menoleh dan mengamati Fang Heng dengan saksama dari sudut matanya. Juga, jika mereka bertanya tentang masa lalu, kendalikan emosimu. Oke, mobil berhenti di depan sebuah gedung berteknologi tinggi. Fang Heng turun dari mobil. Kakinya masih sedikit lemah. Geng balap terlalu menakutkan. Fang Heng hampir berpikir bahwa dia akan kehilangan nyawanya di tengah jalan. Siasi agak gelisah. Ia khawatir Fang Heng akan kehilangan kendali atas emosinya, jadi ia mengemudikan mobil dan mengikutinya agak jauh. Ia membunyikan klakson 2 kali dan menjulurkan kepalanya keluar jendela. Apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Tidak perlu. Fang Heng berusaha sekuat tenaga meniru nada suara pemilik tubuh asli. Baiklah, kalau begitu, semoga sukses. Setelah melihat Siasi pergi, Fang Heng menghela napas lega dan mengangkat kepalanya. Di gedung teknologi yang menjulang tinggi itu, logo perusahaan yang indah digantung di dinding luar gedung. Seekor burung phoenix terbang tinggi ke langit. Setiap bulunya dibuat dengan sangat teliti dan tampak seperti nyata di bawah sinar matahari. Pasti mahal sekali biayanya. Perusahaan game Phoenix Sound. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri. Pemilik asli badan tersebut telah menyelidiki Phoenix Sound Gaming Company. Dalam permainan, keterampilan bakat pemain tidak tetap. Ketika karakter mencapai level 10, ia dapat menerima peningkatan bakat pertamanya. Pemain perlu menemukan rencana peningkatan bakat mereka dalam permainan untuk naik level. Tingkat rencana pengembangan bakat bervariasi dari S. Rencana peningkatan bakat level S juga sangat langka. Menurut data yang dirilis setiap tahun oleh pemerintah federal, jumlah pemain yang berhasil memperoleh dan menyelesaikan rencana peningkatan bakat tingkat S setiap tahun kurang dari 10. Tetapi Phoenix Sound Gaming Company memiliki level tertinggi, misi rencana peningkatan bakat level S. Pemilik tubuh ini sebelumnya ingin mendapatkan rencana peningkatan bakat level S dari Phoenix Sound Gaming Company. Fang Heng menggaruk kepalanya. Lalu, adegan-adegan kenangannya muncul dalam pikirannya. Sejak dia dikeluarkan oleh klub, Fang Heng juga mencoba mencari pekerjaan. Karena insiden pengaturan pertandingan yang dipublikasikan secara luas dan sensasional, perusahaan game dan klub manapun yang melakukan sedikit kerja latar belakang akan menyadari karakter Fang Heng. Resume yang dibagikan Fang Heng hampir seperti batu yang dijatuhkan ke laut, tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Ia bahkan diejek oleh beberapa perusahaan game saat mereka membalas resumenya. Phoenix Sound Gaming Company, kantor di lantai 17. Fang Heng duduk di bangku. Di seberangnya ada 2 pria dan seorang wanita. Ketiganya berasal dari manajemen Phoenix Sound Gaming Company, begitu pula para pewawancara. Pria yang duduk di tengah tampak berusia sekitar 50 hingga 60 tahun. Punggungnya tegap dan pakaiannya tertata rapi tanpa sedikit pun kerutan. Ia juga tampak bersemangat. Dia adalah Pan Guanglin, direktur teknis game dari Phoenix Sound Gaming Company. Dia bertanggung jawab atas teknologi game internal perusahaan. Wanita yang duduk di sebelah kirinya berusia sekitar 40 tahun. Dia memancarkan aura cerdas dan cakap.
Pria parubaya di sebelah kanan memeluk lengannya. Dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya dari awal hingga akhir. Seolah-olah dia sedang tertidur. Aneh, meskipun dia mengenakan jas, dia masih memancarkan aura sinis. Asisten sekretaris perempuan itu memperkenalkannya. Fang Heng, mantan anggota klub game kelas A. Dia sudah mengikuti kompetisi game sejak SMA. Dia sudah berlatih selama lebih dari 10 tahun dan bertahan hidup dalam game Kiamat Zombie selama lebih dari 2 tahun. Dia punya bakat awal yang berhubungan dengan game Kiamat Zombie. Level bakatnya adalah S. Pan Guanglin mengangguk berulang kali. Itu adalah kali pertama mereka bertemu dan dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap Fang Heng. Kemarin, Kiamat Zombie dalam game King of Gods telah membuka distrik 8, dan semua perusahaan game telah mengambil tindakan setelah mendengar berita tersebut. Phoenix Sound Gaming Company juga sangat membutuhkan bakat di bidang ini. Belum lagi Fang Heng diperkenalkan secara pribadi oleh Presiden Qin. 4 tahun setelah lulus, Qin Suran berhasil mendapatkan kepercayaan dari keluarganya dan menjalani pelatihan untuk mendapatkan pengalaman bagi bisnis keluarganya. Kali ini, ia bahkan mengakuisisi 2 perusahaan game dan menggabungkannya untuk mendirikan Phoenix Sound Gaming Company guna memasuki industri game. Selama beberapa waktu, dia membuat keributan besar di Sucheng. Seolah-olah dia ingin bersaing untuk mendapatkan posisi teratas. Pan Guanglin masih sangat terkesan dengan Qin Suran. Ia berkata, karena Anda direkomendasikan oleh Presiden Qin, seharusnya tidak menjadi masalah. Hah, dikecualikan dari wawancara, Sia Si sangat dihormati. Fang Heng terkejut. Sue Yuling berkata, Fang Heng, aku punya pertanyaan lain yang ingin kutanyakan. Tuan Fang Heng, saya sangat penasaran mengapa Anda memutuskan meninggalkan klub. Fang Heng merasa pihak lain tidak ramah. Dia melirik Sue Yuling dan menjawab, alasan pribadi. Bisakah Anda menjelaskannya secara rinci? Alasan pribadi. Saya tidak ingin membicarakan hal-hal ini. Pan Guanglin menyadari sesuatu. Presiden Sue tampaknya sangat peduli dengan masalah ini. Sue Yuling mengeluarkan ponselnya dan membolak-balik sebuah artikel di dalamnya. Ia menyerahkan sepotong teks kepada Pan Guanglin, yang duduk di tengah. Direktur Pan, lihat ini dulu. Di telepon ada laporan tentang Fang Heng. Pengaturan pertandingan, perselisihan internal, segala macam informasi negatif tentang Fang Heng membuat wajah Pan Guanglin menjadi gelap. Dia orang yang jujur dan tidak bisa menerima korupsi atau kekerasan dalam karakter seseorang. Dalam pandangan Pan Guanglin, Fang Heng tersingkir karena keterlibatannya dalam pengaturan pertandingan. Perusahaan tidak dapat menerima orang seperti itu. Pan Guanglin meletakkan telepon. Tuan Fang Heng, mohon penjelasannya. Jika Anda tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal, perusahaan kami tidak akan menerima Anda. Sue Yuling menatap Fang Heng dengan ekspresi puas. Dia datang ke sini untuk mengungkap sifat asli Fang Heng. Perusahaan tersebut sangat tertarik dengan departemen bisnis yang baru didirikan. Selain pembukaan distrik 8 yang tiba-tiba dalam game, departemen game yang baru didirikan telah menjadi topik hangat di perusahaan tersebut. Tak terhitung banyaknya pasang mata di perusahaan itu yang memperhatikan tempat ini. Termasuk Sue Yuling, keponakannya juga berpartisipasi dalam wawancara ini. Sayangnya, Fang Heng menghalangi jalannya. Fang Heng menatap Sue Yuling tanpa berkata apa-apa. Entah kenapa hatinya merasa tidak senang. Apa yang telah kulakukan hingga menyinggung perasaannya. Tidak ada orang seperti itu dalam ingatannya. Wajah Pan Guanglin tanpa ekspresi. Ketika dia melihat Fang Heng tidak menjawab, dia berkata dengan suara rendah, maaf, Fang Heng. Aku membuatmu datang ke sini tanpa alasan. Aku akan menjelaskan masalah ini kepada Presiden Qin secara pribadi. Ketika dia berbicara, pintu kantor tiba-tiba terbuka. Presiden Qin, Pan Guanglin dan yang lainnya berdiri pada saat yang sama. Presiden Qin, Fang Heng juga menoleh saat mendengar itu. Dia menatap wanita yang masuk melalui pintu dan tanpa sadar ikut berdiri. Dia melihat wajah yang dikenalnya. Qin Suran, dia teman Sia Si. Presiden Qin, kebetulan saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Sebuah suara terkejut menyela kata-kata Pan Guanglin. Fang Heng, kenapa kamu? Hah? Fang Heng menoleh dan menatap orang di samping Qin Suran. Jimmy, Fang Heng tidak pernah menyangka bahwa ia akan bertemu dengan pemain yang sudah melalui suka dan duka dalam permainan ini. Hahaha, si tua kurus,
Jimmy tertawa terbahak-bahak. Ia tampak sangat gembira dan berjalan mendekat untuk menepuk bahu Fang Heng, lalu berbalik untuk melihat Qin Suran. Jadi semuanya adalah bagian dari rencana Presiden Qin. Ini adalah kejutan besar yang baru saja Anda sebutkan, bukan? Tidak heran teman saya begitu terkesan dengan Phoenix Sound Gaming Company. Hahaha, saya sangat puas dengan efisiensi Anda. Semua orang bingung ketika mendengar kata-kata Jimmy. Mereka hanya tahu bahwa Jimmy ada di sini untuk membahas kemitraan atas nama perusahaan patungan asing. Phoenix Sound Gaming Company sangat menghargai kemitraan ini. Anak ini kenal Jimmy, dan kedengarannya mereka sangat akrab satu sama lain. Sue Yuling merasa masalah itu sudah di luar kendalinya. Pan Guanglin cukup pintar untuk menutup mulutnya. Mata indah Qin Suran dengan cepat menyapu Fang Heng. Dia menatap sekretaris itu dan berkata, Tuan Jimmy, selama Anda merasa puas. Anda tidak punya banyak waktu di dunia nyata. Mari kita bicarakan tentang kerjasama terlebih dahulu. Baiklah, baiklah. Mari kita bicarakan tentang kerjasama terlebih dahulu. Jimmy sangat senang. Dia mengangguk berulang kali. Tadi malam, Jimmy secara pribadi menyaksikan kemampuan hebat Fang Heng dalam permainan. Di antara hal-hal lain, makanannya saja sudah cukup membuatnya ngiler. Jimmy memasang senyum di wajahnya. Ya, setidaknya dia tidak akan kelaparan lagi dalam permainan itu. Bab 9, Paku dan Papan Kayu. Fang Heng mengingat kembali wawancara itu dan merasa bahwa wanita tua itu tengah menargetkannya. Selangkah demi selangkah, pengembangan game berjalan dengan baik. Setelah beberapa saat, jalur perdagangan antar pemain akan terbuka. Selama mereka dapat menjual beberapa material, tidak akan sulit untuk mengisi perut mereka. Dia dipaksa oleh Xiaxi untuk datang untuk wawancara. Fang Heng tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Dia menyeruput kopinya. Seperti yang diharapkan dari sebuah perusahaan besar, rasa kopinya sungguh nikmat. Wanita bagian sumber daya manusia itu membawa setumpuk dokumen dan bergegas ke ruang penerima tamu. Tuan Fang Heng, ini darurat. Perusahaan kami akan menandatangani kontrak magang dengan Anda secara langsung. Masa percobaan akan berlangsung selama setengah bulan dan gaji bulanan akan menjadi 30.000 yuan. Ini akan dimulai hari ini. Anda akan dikonfirmasi secara otomatis setelah setengah bulan. Ini kontraknya. Bisakah Anda melihat apakah ada masalah? Apakah saya bisa segera menandatangani kontraknya? 30.000 yuan per bulan. Di Sucheng, 30.000 yuan dianggap gaji yang tinggi. Namun, Fang Heng ragu-ragu sejenak. Apakah benar-benar perlu bergabung dengan Phoenix Sound Company? Ya, setidaknya untuk saat ini, dia kekurangan uang. Game tersebut baru saja diluncurkan dan ia tidak memiliki saluran perdagangan. Sulit baginya untuk menguangkan materi yang telah dikumpulkannya dan ponselnya sudah menerima pengingat dari bank untuk membayar utangnya. Fang Heng memeriksa kontrak itu dengan cermat. Hah! Fang Heng sedikit terkejut. Kontraknya terlalu bagus. Kondisinya lebih baik dari yang diharapkan dan membuatnya bertanya-tanya apakah ini jebakan. 30.000 yuan sebulan, tidak ada jam kerja wajib, materi, peralatan, keterampilan, dan hadiah lain yang diperoleh pemain dalam permainan tidak perlu diberikan kepada perusahaan. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah menyelesaikan penilaian kinerja perusahaan. Jika kinerja tidak memenuhi standar, bonusnya akan dipotong dan dalam skenario terburuk, ia akan dipecat. Ada bonus juga, Fang Heng berpikir dalam hati, karena dia hanya akan bekerja di sini selama sebulan, dia akan mengeluarkan 30.000 yuan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah yang mendesak ini. Dia baru akan mengundurkan diri setelah sebulan. Karena dia diterima di perusahaan, dia juga bisa melihat apakah dia punya kesempatan untuk mendapatkan misi peningkatan bakat tingkat S dari perusahaan. Dia akan menanggungnya sementara dan bekerja sebagai pekerja selama sebulan. Oke, setelah berpikir sejenak, Fang Heng menandatangani namanya pada kontrak. Bapak Jimmy adalah pelanggan penting Phoenix Sound Company. Presiden Qin berharap Anda dapat segera mulai bekerja dan memastikan keselamatan Bapak Jimmy dalam permainan selama periode ini. Ini akan menjadi bagian dari evaluasi kinerja magang Anda. Fang Heng mengangguk dan berpikir bahwa pekerjaan ini cukup bagus. Selama Jimmy tidak berlarian dan menimbulkan masalah dalam permainan, tidak akan sulit baginya untuk mengisi perutnya dan menjamin keselamatannya. Dengan cara ini, ia dapat menghemat banyak waktu dan memanfaatkannya untuk berkembang dalam permainan.
Sesederhana itu dan dia bisa mendapatkan 30.000 yuan sebulan. Fang Heng tiba-tiba merasa bahwa menghasilkan uang adalah hal yang sangat mudah. Saya akan mengantarmu ke bagian bisnis terlebih dahulu. Akomodasi Anda belum diatur. Bisakah saya mengatur agar Anda menginap di hotel sebelah selama beberapa hari ke depan? Tentu saja. Lagi pula, itu adalah perusahaan besar dan dia mendapat akomodasi gratis di hotel. Fang Heng bergumam dalam hatinya. Di departemen bisnis game di lantai 3. Wanita dari departemen sumber daya manusia baru saja menuntun Fang Heng masuk ke pintu ketika seorang pria muda yang tidak terawat dan tidak bercukur berjalan menghampiri mereka. Akhirnya kau datang juga, Nona Angelku. Apakah dia pendatang baru? Aku sudah menunggu lama. Kami kekurangan tenaga. Apa levelmu? Dari distrik mana kau berasal? Sembari berbicara, dia sesekali mengamati Fang Heng. Tidak. Jika tim proyek Anda membutuhkan orang, Anda harus melaporkannya kepada atasan. Orang ini bukan untuk Anda. Presiden Qin untuk sementara mengizinkannya tinggal bersama Anda selama 2 minggu. Apa maksudmu? Dia bukan orangku. Biar ku beritahu, sekarang distrik 8 sudah dibuka, kami sangat membutuhkan tenaga kerja. Kau tahu betapa mendesaknya situasi ini. Lagi pula, aku sudah membuat laporan. Ayah, jangan bilang begitu. Fang Heng punya misi khusus dari bos, yaitu. Wanita bagian sumber daya manusia itu baru saja hendak menjelaskan ketika teleponnya berdering lagi. Baiklah, aku akan segera ke sana. Dia menutup telepon dan mendorong Shen King ke depan Fang Heng. Fang Heng, ini Shen King. Kamu akan bekerja di sini sementara selama beberapa hari. Ikuti dia untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Ingatlah untuk menyelesaikan misi yang diberikan bos kepadamu. Saat bos ada waktu, dia akan berbicara langsung kepadamu. Setelah berkata demikian, wanita muda itu buru-buru lari. Shen King menghela napas dan menepuk bahu Fang Heng. Apakah kamu orang baru? Saya Shen King, pemimpin tim 3 dari Departemen Bisnis. Kamu dari server mana? Server 8. Selagi Fang Heng berbicara, dia melihat sekelilingnya. Bagian dalam seluruh kantor tim 3 sangat besar. Ada deretan kabin permainan di satu sisi ruangan dan sepertiganya sedang berjalan. Sebagian besar karyawan duduk di depan komputer, menyibukkan diri dengan pekerjaan mereka. Mereka tampak sangat tertekan. Oh, ini juga server baru. Pasti sangat ramai. Shen King mengangguk lalu menunjuk deretan kabin game canggih di ruangan itu. Tim 3 tidak punya banyak aturan. 7 kabin game di sini masih baru. Kalian bisa memilih satu dan menggunakannya sesuka hati. Kalau mau makan, ada di lantai 7 dan lantai 8. Saudara King, datanglah dan lihatlah. Ada masalah besar di distrik 7. Klien sedang terburu-buru. Aku datang, teriak Shen King dan berkata kepada Fang Heng, lihatlah dulu. Jika kamu punya masalah, jangan ragu untuk mencariku. Fang Heng mengangguk tanpa suara. Departemen bisnis tampak sangat sibuk. Baguslah tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Tadi, sekretarisnya bilang kalau dia akan mulai bekerja hari ini, jadi sudah waktunya untuk berangkat kerja, kan? Bermain game adalah bagian dari ruang lingkup pekerjaannya. Bagaimanapun, tahap-tahap awal permainan adalah yang paling mendesak dan tidak bisa ditunda. Fang Heng berjalan ke kabin permainan baru, membukanya dan langsung memasuki dunia permainan. Ada 2 cara untuk memasuki permainan Raja Dewa. Salah satunya adalah memasuki permainan secara sukarela, menggunakan item seperti kabin permainan untuk memasuki permainan. Kabin permainan dilengkapi dengan tombol darurat. Setelah tombol itu ditekan, pemain dalam permainan akan menerima peringatan. Pilihan lainnya adalah bergabung dalam permainan tanpa keinginan sendiri. Pemain akan ditarik ke dalam dunia permainan oleh permainan Raja Dewa dan menghilang dari dunia nyata. Metode ini dianggap sangat berbahaya. Membuka matanya, Fang Heng muncul di tempat perlindungan sistem lagi. Di dalam kabin, kayu, batu, dan material lainnya dibuang secara acak ke tanah. Seekor zombie terhuyung-huyung ke dalam kabin dan melemparkan bahan-bahan yang terkumpul ke tanah satu persatu. Melihat ini, Fang Heng menggosok pelipisnya karena dia merasakan sedikit sakit kepala. Liu Lin dan Liao Bufan sedang keluar. Menurut rencana mereka, pagi ini,
Liu Lin dan Liao Bufan akan mulai mencari di area sisi barat kabin. Mereka akan mencari tahu situasi di sana dan melihat apakah mereka dapat menemukan tempat yang cocok untuk membangun tempat berlindung. Jimmy masih berada di dunia nyata sama seperti dirinya. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun di seluruh tempat penampungan. Jika seseorang datang dan melihat material berserakan di tanah, bukankah mereka akan tertawa dalam mimpi? Dia perlu membangun tempat perlindungan sesegera mungkin untuk menyimpan bahan-bahan dan mencegah penyintas lain mengganggu. Fang Heng membuka catatan permainan untuk memeriksa. Petunjuk, selama peretasan, tim zombie Anda mengumpulkan kayu bakar * 221, paku * 7, mie instan * 1, komponen * 1, isolator * 1, air keruh * 4, telur burung * 3, batu bata * 7. Ketemu mie instan. Fang Heng memanggil semua zombie untuk menghentikan peretasan dan kembali ke kabin. Dia kemudian membuat semangkuk mie instan lagi. 20 menit kemudian, Fang Heng keluar dari kabin setelah makan dan minum sepuasnya. Di belakangnya ada 10 zombie yang memegang tombak kayu. Kemampuan tempur mereka tidak buruk. Di pagi hari, Fang Heng telah mengelilingi kabin beberapa kali, menyingkirkan para zombie yang berkeliaran dan mengumpulkan beberapa pecahan kristal evolusi. Mungkin karena mereka masih dalam tahap awal permainan, tetapi permainan Raja Dewa lebih penyayang. Tidak banyak zombie yang bangkit kembali di sekitar kabin, dan bahkan setelah berputar 2 kali, dia hanya berhasil mendapatkan 2 pecahan kristal. Lupakan saja, mari kita kesampingkan dulu rencana membunuh zombie itu dan beralih ke langkah berikutnya. Kuku. Untuk membangun tempat berlindung pemain, ada 2 jenis material penting. Papan kayu dan paku. Fang Heng memiliki zombie sebagai kuli, jadi tidak menjadi masalah besar baginya untuk membuat dan mengumpulkan papan kayu. Di sisi lain, agak sulit untuk mendapatkan paku. Sangat sulit untuk memenuhi permintaan membangun tempat berlindung yang besar hanya dengan mengumpulkan material di alam liar dan berdagang dengan pemain. Cara lain untuk mendapatkannya adalah dengan membuatnya sendiri. Ini membutuhkan besi cor dan tungku. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat tungku sangat rumit dan mereka juga harus mengandalkan tingkat keterampilan yang sangat tinggi. Hampir mustahil untuk melakukannya pada tahap awal, jadi mereka hanya bisa membelinya dari kamp pedagang kiamat. Bab 10, Pedagang Kiamat. Fang Heng menyalakan radio bertahan hidup miliknya dan menggunakannya untuk mengirim pesan ke pemain di dekatnya. 20 poin bertahan hidup untuk lokasi kamp pedagang kiamat. Jika Anda tahu sesuatu, kirimkan saya pesan pribadi. Beberapa pesan yang tersebar muncul. Apa-apaan ini? 20 poin bertahan hidup. Bos sangat kaya. Apa ini? Siapa yang tidak tahu cara membanggakan diri? Aku bahkan punya 100 poin. Kakak, kamu tidak hanya menghabiskan waktumu untuk membunuh semua zombie dalam 1 hari, kan? Apa yang kau pura-purakan? Jika kau bisa mendapatkan 20 poin bertahan hidup, aku akan memenggal kepalaku dan menendangnya seperti bola. 2 poin bertahan hidup untuk sebotol air. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak apa-apa kalau tidak ada air. Ada sungai di hutan. Minum saja dan kamu akan selesai. Petik 2 petik 2. Setelah itu, topiknya berubah total. Fang Heng terdiam saat melihat umpan balik dari para pemain. Tepat saat dia hendak mematikan radio, pesan pribadi dari seorang pemain muncul di pesan pribadinya. Saudaraku, aku tahu lokasi pedagang kiamat, tetapi kamu harus memberiku beberapa poin terlebih dahulu. Fang Heng melirik ide pemain lain, Lu Yu. Dia segera mentransfer 20 poin kelangsungan hidup melalui sistem. Ketika Lu Yu menerima poin bertahan hidup yang ditransfer oleh Fang Heng, dia sedikit terkejut pada awalnya. Ada pemain sekuat itu yang mampu mentransfer 20 poin kepadanya tanpa perlu berkedip sedikit pun. Lu Yu memikirkannya dan dia segera memahami bahwa pihak lain itu termasuk dalam tim yang terorganisasi. Saudaraku, kamu sangat jujur. Koordinat kamp pedagang kiamat ada di 21.232,29123. Di sana sangat aman. Aku baru saja ke sana. Fang Heng melihat peta. Koordinat kamp pedagang kiamat yang ditandai pihak lain berwarna hitam pekat. Jaraknya tidak terlalu jauh dan hanya butuh waktu sekitar setengah jam untuk sampai di sana. Dia akan pergi ke sana dan melihatnya terlebih dahulu. Fang Heng berbaur dengan kerumunan zombie dan menuju ke lokasi kamp pedagang kiamat.
Lebih dari 10 klon zombie dikumpulkan bersama dan mereka dapat menghancurkan zombie biasa. Jika mereka bertemu dengan zombie biasa, mereka akan ditusuk ke dalam saringan dengan tombak kayu. Jika pemain biasa menemui mereka di sepanjang jalan, mereka secara keliru akan berpikir bahwa mereka telah bertemu dengan kerumunan kecil zombie dan lari menjauh, tidak berani menimbulkan masalah. Setelah berjalan hampir setengah jam dan melintasi bukit, Fang Heng menghentikan langkahnya. Dia melihatnya, perkemahan pedagang kiamat. Dalam game kiamat zombie, pemain bukan satu-satunya yang selamat. Ada juga beberapa NPC dan penduduk asli. Beberapa NPC tinggal di kamp pedagang kiamat. Pemain dapat berbicara dan berinteraksi dengan mereka. Jika cukup beruntung, mereka bahkan dapat mengelabui tentara bayaran NPC untuk kembali sebagai pengawal. Selain itu, pemain dapat menerima misi dari pedagang kiamat dan menukar poin bertahan hidup dengan material. Fang Heng memerintahkan klon zombinya untuk tetap bersiaga dan memasuki kamp sendirian. Lagi pula, klon zombie itu juga zombie. Ia dibatasi oleh sistem. Begitu ia mendekati kamp pedagang kiamat, ia mungkin diserang oleh orang-orang dari kamp itu. Di kamp, NPC berjanggut itu dengan hangat menyambut pendatang baru, Fang Heng. Hai, penyintas, beruntunglah kamu karena bertemu denganku saat kiamat. Kau adalah penyintas ke-18 yang kulihat di sini, jadi kau tidak mendapat imbalan apapun. Ini perkemahan baruku. Cukup bagus, kan? Aku bisa menjamin keselamatanmu di sini, tapi sangat murah untuk mengenakan biaya 500 poin bertahan hidup untuk 1 malam. Fang Heng mengabaikan kalimat awal NPC dan mengangguk, apakah ada misi yang harus aku lakukan? Kau datang di waktu yang tepat. Kami baru saja menyiapkan tempat berkumpul di sini, dan ada banyak hal yang perlu kami bantu. Lihat apakah ada misi yang cocok untukmu. Fang Heng membuka panel misi. Baris persyaratan misi telah disegarkan. Mata Fang Heng langsung tertarik pada misi baris pertama. Membersihkan zombie di perkemahan tempat penebangan kayu. Tingkat kesulitan, SSS. Deskripsi, singkirkan semua zombie yang masih hidup di lokasi target. Hadiah, 4.000 poin bertahan hidup. Deskripsi, seiring bertambahnya waktu dalam dunia permainan, kesulitan dan hadiah misi ini akan berkurang secara bertahap. Itu misi tingkat SSS. Ingatan pemilik tubuh sebelumnya telah ada dalam permainan selama 2 tahun dan tingkat kesulitan tertinggi dari pencarian yang dilihatnya hanya pada level S. Terlepas dari apakah dia bisa menyelesaikannya atau tidak, Fang Heng tidak pernah mempunyai kesempatan untuk mendapatkan misi tingkat S sebelumnya. Server baru itu tidak buruk dan tidak ada yang pernah melakukan misi tingkat SSS. Fang Heng menundukkan kepalanya dan meninjau persyaratan misi lagi. Membunuh zombie. Wah, ini saat yang tepat. Fang Heng merasa lega. Tujuan utama dari misi tingkat SSS ini adalah membunuh zombie. Misi ini sangat cocok untuknya. Dia bisa mendapatkan poin bertahan hidup dan juga mendapatkan pecahan kristal evolusi. Saya menerima misi ini. Oh. Ini misi yang sangat menantang. Ada tempat penampungan kayu di tepi sungai. Ada banyak zombie di sana. Kalau aku biarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau, mereka bisa jadi ancaman bagi tempat penampunganku. Aku butuh kamu untuk membersihkan zombie di tempat penampungan kayu itu sepenuhnya. Apakah kamu yakin ingin menerima misi ini? Kamu punya waktu 3 hari untuk menyelesaikan misi ini. Ya, bagus sekali. Begini, ini pertama kalinya kita bertemu. Untuk memastikan kamu bisa menyelesaikannya, kamu harus memberiku uang muka. Kurasa 167 poin bertahan hidup sudah cukup. Kamu pasti setuju, kan? Jangan khawatir, setelah menyelesaikan misi, saya akan mengembalikan deposit secara penuh. 167 poin adalah jumlah yang tersisa yang dimiliki Fang Heng saat ini. Fang Heng tahu bahwa ini adalah salah satu latar permainan. Skor tersembunyi. Raja para dewa memiliki skor tersembunyi awal untuk setiap pemain. Setiap kali misi diselesaikan, Raja para dewa akan mengevaluasi penyelesaian misi secara keseluruhan dan memperbarui skor tersembunyi. Pemain akan menerima misi yang lebih sulit daripada skor tersembunyi, dan pedagang kiamat akan mengusulkan untuk mengumpulkan deposit. Semakin besar perbedaan antara tingkat kesulitan misi dan skor tersembunyi pemain, semakin besar pula deposit yang akan dikumpulkan. Namun, deposit tertinggi tidak akan melebihi semua poin bertahan hidup pemain. Jika misi gagal, deposit tidak akan dikembalikan. Kesepakatan.
Petunjuk, 167 poin bertahan hidup telah dikurangi dari Anda. Petunjuk, Anda telah menerima misi pedagang kiamat, Vetel, untuk sepenuhnya membersihkan gerombolan zombie di kamp tempat penyimpanan kayu. Petunjuk, selama kiamat, kekuatan satu orang terlalu kecil. Anda dapat mencoba mencari bantuan dari penyintas lain untuk menyelesaikan misi bersama. Semoga sukses. Selain itu, perlu kuingatkan bahwa zombie di sana cukup merepotkan. Kau tidak bisa menghabisi mereka sendirian. Kau perlu mencari bantuan. Jangan sampai mati di sana. Terima kasih. Fang Heng meninggalkan kamp pedagang kiamat tanpa menoleh ke belakang. Menemukan bantuan. Tidak, dia akan bertani sendirian. Pemain tahap awal bahkan tidak punya cukup makanan untuk dimakan. Di satu sisi, mereka harus memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk bertahan hidup. Di sisi lain, mereka harus memikirkan cara untuk memperkuat tempat berlindung yang disediakan oleh sistem. Mereka tidak punya waktu untuk membunuh para zombie. Jadi bagaimana jika mereka menemukan bantuan? Berapa banyak kontribusi yang dapat mereka berikan untuk membersihkan kamp? Kekuatan tempur para pemain awal sangat rendah. Fang Heng berbeda dari pemain biasa. Dia tidak hanya memiliki energi cadangan untuk membunuh zombie, tetapi dia juga sangat bersemangat untuk membunuh zombie untuk mendapatkan pecahan kristal evolusi. Saat dia sedang berpikir, Fang Heng sudah meninggalkan kamp bertahan hidup. Dia kebetulan melihat dua orang yang selamat berjalan ke arah pedagang kiamat. Kedua pihak saling berpandangan dan tidak mengatakan apapun. Mereka hanya saling berpapasan. 5 menit kemudian, terdengar teriakan dari kamp bertahan hidup. Apa-apaan ini? Misi tingkat SSS telah diambil alih oleh seseorang. Apakah dia gila? Dia mungkin seorang pemula. Dia tidak mengerti aturan dan langsung menerima misi tersebut. Kamu benar, Lu Yu mengangguk, tetapi kepalanya dipenuhi pertanyaan. Orang yang menerima misi tersebut bukanlah bos besar yang menghabiskan 20 poin bertahan hidup untuk menanyakan lokasi perkemahan, bukan? Tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan mampu menyingkirkan semua zombie di area itu. Memikirkan kejadian yang pernah disaksikannya sebelumnya, Lu Yu merasa kulit kepalanya mati rasa. Selanjutnya bab 11, membersihkan tempat penyimpanan kayu.